Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 71. Namun perjalanan mereka di malam hari itu ternyata merupakan perjalanan yang cukup panjang. Mereka melintasi bulak-bulak panjang dan jalan-jalan setapak. Dengan demikian maka perjalanan pedati yang diperuntukkan bagi Putri Purnadewi pun kadang-kadang mengalami kesulitan, sehingga Purnadewi lebih senang turun dari pedati itu dan berjalan kaki bersama dengan para pengawalnya. Ketika langit mulai dibayangi oleh warna-warna merah, maka barulah mereka mendekati sebuah padukuhan kecil yang berada di antara bulak-bulak yang panjang, di pinggir sebatang sungai yang bertebing curam. Sebagai seorang istri prajurit yang melakukan pengembaraan, maka Purnadewi dapat memperhitungkan kemungkinan yang ada pada padukuhan itu. Padukuhan itu merupakan padukuhan yang terpencil, yang dapat melihat ke arah yang jauh, sementara apabila datang bahaya, maka mereka akan turun ke sungai dan mencari jalan untuk menghindarkan diri. Purnadewi pun kemudian diberitahu oleh pemimpin pengawalnya, bahwa Pangeran Kuda Permati berada di padukuhan itu. Mudah-mudahan belum ada persoalan yang memaksa pangeran meninggalkan tempat itu, berkata pemimpin pengawal itu, namun seandainya demikian, maka aku akan segera mendapat keterangan kemana arah kepergian Pangeran Kuda Permati. Putri Purnadewi menjadi berdebar-debar. Jika Pangeran Kuda Permati karena sesuatu hal harus meninggalkan tempat itu, maka ia harus mencarinya lagi. Mungkin semalam, tetapi mungkin lebih dari itu, sehingga pertemuannya akan menjadi semakin tertunda-tunda. Sementara persoalan di dalam dirinya terasa menjadi semakin mendesak. Tetapi ketika iring-iringan itu memasuki padukuhan dan dilihatnya para pengawal masih berkeliaran, maka Purnadewi dapat menduga bahwa Pangeran Kuda Permati tentu masih berada di padukuhan itu. Sebenarnya lah, maka Purnadewi pun telah dibawa ke sebuah rumah kecil di ujung padukuhan, namun berhalaman cukup luas. Putri itu melihat penjagaan yang kuat di halaman rumah itu, dan bahkan beberapa orang berada di luar dinding halaman, sehingga dengan demikian maka Purnadewi pun menduga bahwa di rumah itulah Pangeran Kuda Permati tinggal. Purnadewi yang sudah turun dari pedati telah memasuki regol halaman rumah itu. Perlahan-lahan ia melintas menuju ke pendapa yang sederhana dan kecil, sebagaimana bagian dari keseluruhan rumah yang hanya kecil pula. Marilah Putri, pemimpin pengawalnya mempersilahkan. Purnadewi pun naik ke pendapa dengan jantung yang berdebaran. Sementara itu, pemimpin pengawal itu berkata, silahkan masuk. Putri dapat beristirahat di rumah ini sebagaimana Putri berada di rumah sendiri. Rumah ini memang disediakan untuk Putri. Jantung Purnadewi berdentang semakin cepat. Dengan nada tinggi ia bertanya, tetapi di mana Kakang Mas Kuda Permati? Pangeran Kuda Permati ada di padukuhan ini pula. Seorang di antara kami sudah memberitahukan kepada pangeran bahwa Putri telah tiba. Kami mohon maaf bahwa Putri harus menempuh jalan yang berliku-liku. Tetapi kami mohon Putri dapat mengerti keadaan Pangeran Kuda Permati dan kelicikan petugas sandi Pangeran Singanarpada dan orang-orang Singasari. Putri Purnadewi mengangguk kecil. Betapapun ia merasa kecewa, tetapi ia berusaha untuk mengerti. Apalagi menurut pemimpin pengawalnya itu, Pangeran Kuda Permati ada di padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Purnadewi justru telah mengisi waktunya dengan membersihkan dirinya. Mandi di pakiwan agar tubuhnya menjadi segar. Kemudian minum minuman panas yang dihidangkan serta beberapa potong makanan. Baru kemudian, ketika matahari terbit, sekelompok pengawal terpilih telah memasuki halaman rumah itu. Purnadewi yang duduk di pendapa menjadi berdebar-debar. Dengan serta-merta ia pun telah berdiri dan sebenarnya lah ia melihat di antara iring-iringan yang datang itu adalah Pangeran Kuda Permati. Dengan serta-merta maka Putri Purnadewi pun telah menghambur menyongsong Pangeran Kuda Permati. Sebagaimana Putri Purnadewi, maka Pangeran Kuda Permati pun telah ditekan oleh kerinduan yang tajam. Sambil menangis Putri Purnadewi memeluk suaminya. Sementara itu Pangeran Kuda Permati pun berdesis, sudahlah Diajeng. Kita sudah dipertemukan dalam keadaan selamat. Untuk selanjutnya, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kakang Mas, tangis Purnadewi, aku takut. Aku mengerti Diajeng, jawab Kuda Permati, aku sudah mendapat laporan semua peristiwa tentang dirimu. Bahkan sampai saat-saat kau mendapat kesempatan untuk lolos, karena ada beberapa petugas sandi yang dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membebaskanmu.
Tetapi ternyata bahwa yang terjadi itu sangat meragukan aku, karena dalam jaringan petugas sandi kami yang berada di Kediri, terdapat perbedaan pengertian tentang orang-orang yang dimaksud. Tidak ada petugas sandi yang akan dapat membebaskanmu dan 3 orang perwira, kecuali di antara orang-orang Kediri yang menjadi penjilat itu terdapat orang-orang yang atas kesadaran sendiri telah berjuang bagi tegaknya Kediri. Oh, Purnadewi termangu-mangu, aku kurang mengerti Kakang Mas. Ya. Kau tentu tidak dapat membedakannya, jawab Pangeran Kuda Permati, karena itu jangan pikirkan. Biarlah kami yang memikirkannya. Tetapi yang jelas, bahwa tidak ada petugas sandi yang mengikutimu untuk menemukan tempat kedudukanku yang sekarang. Ya Kakang Mas, jawab Purnadewi. Marilah, ajak Pangeran Kuda Permati, kita duduk di pendapa. Keduanya pun kemudian naik ke pendapa, beberapa orang pengawalnya pun telah menyebar. Dalam pada itu, dengan singkat Pangeran Kuda Permati memberitahukan kepada Purnadewi alasan-alasan apakah yang mendorongnya untuk tidak segera menemuinya. Dengan penuh pengertian Purnadewi pun mengangguk-angguk mengiyakan. Teka-teki yang belum terpecahkan di Ajeng, berkata Pangeran Kuda Permati, siapakah yang lelah melepaskan di Ajeng dan ketiga orang perwira yang kemudian mengawal di Ajeng sampai ke tempat yang memungkinkan di Ajeng berhubungan dengan orang-orangku? Purnadewi sama sekali tidak menjawab. Namun terlintas di dalam ingatannya, 10 orang pengikut suaminya telah dengan kasar dan berani menghinanya. Mereka tidak percaya bahwa ia adalah Purnadewi, dan bahkan mereka berani merencanakan untuk melakukan sesuatu yang paling terkutuk. Kemudian kehadiran 5 orang petani yang telah menolongnya dan membebaskannya dari ke-10 orang itu. Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Memang ada sesuatu yang dirahasiakannya terhadap suaminya. Hari itu, keduanya sama sekali tidak membicarakan tentang persoalan yang menyangkut perjuangan Pangeran Kuda Permati. Purnadewi pun sama sekali tidak menyinggung ke-5 orang petani yang telah menolongnya, dan para pengikut suaminya yang telah kehilangan alas peradabannya. Hari itu baik Purnadewi maupun Pangeran Kuda Permati menempatkan dirinya sebagaimana 2 orang suami istri yang sudah lama tidak bertemu dengan mengungkapkan pengalaman-pengalaman batin yang kadang-kadang terasa aneh. Namun Pangeran Kuda Permati adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas satu tugas yang baginya merupakan tugas yang besar, yang menyangkut masa depan Kediri. Karena itu, maka ia tidak dapat melepaskan diri terlalu lama dari tugas-tugasnya. Sehari ia berada di rumah itu bersama Purnadewi. Namun di hari berikutnya, tugas-tugasnya sudah membayanginya. Tetapi Purnadewi pun menyadari kedudukannya. Karena itu, maka ia tidak menghalanginya. Purnadewi sama sekali tidak menunjukkan sikap yang lain dari sikapnya ketika ia akan ditinggalkan oleh Pangeran Kuda Permati di landasan utama dari perjuangannya yang telah berhasil diketemukan oleh Pangeran Singanarpada. Karena itu, maka Pangeran Kuda Permati sama sekali tidak ragu-ragu lagi, bahwa tidak ada petugas lawan yang membayangi istrinya sebagai satu cara menemukan landasannya, meskipun untuk sementara. Ternyata bahwa Pangeran Kuda Permati masih melanjutkan perjuangannya yang disangkanya akan mendatangkan satu masa kebesaran bagi Kediri sebagaimana masa-masa yang telah lampau. Namun dalam pada itu, Purnadewi yang telah melihat sendiri cacat-cacat dari perjuangan suaminya, pengertian yang lain serta wawasan yang lebih luas, telah mempunyai satu sikap yang mapan. Dalam waktu yang dekat, maka ia pun sempat memperhatikan dan mengamati apa yang dilakukan oleh para pengikut suaminya. Ternyata apa yang tidak pernah diperhatikannya sebelumnya, kini dapat dilihatnya. Para pengikut suaminya bukanlah pejuang-pejuang yang murni, yang telah mengorbankan segala-galanya bagi Kediri. Tetapi mereka ternyata telah dihinggapi oleh godaan-godaan nafsu yang hitam. Ketamakan akan harta benda, akan kekuasaan dan dengki serta iri. Pelanggaran atas paugeran hubungan antara manusia sebagaimana yang selalu mereka hormati sebelumnya serta penghinaan atas martabat perempuan yang tidak berdaya. Karena itu, maka semua rencananya justru telah menjadi semakin bulat. Ia bertekad untuk bertemu dan berbicara kepada suaminya. Namun pada hari-hari pertama, Purnadewi masih tetap merupakan istri yang mampu menempatkan diri dalam perjuangan Pangeran Kuda Permati. Ketika Pangeran Kuda Permati di hari berikutnya lagi kembali dengan hulu pedang yang bernoda darah, sebagaimana sering dilihatnya, sementara pangeran itu sedang mencuri tangannya, Purnadewi sama sekali tidak mempertanyakannya. Namun sebenarnya lah Pangeran Kuda Permati masih belum dapat memecahkan teka-teki, bagaimana mungkin Purnadewi dapat melepaskan diri bersama ketiga orang perwira yang telah tertangkap oleh pasukan Pangeran Singanarpada.
Satu hal yang sulit dimengerti, bahwa hal itu dapat terjadi. Hari demi hari berjalan sebagaimana kewajarannya. Namun bagi Pangeran Kuda Permati dan bagi Purnadewi, ternyata telah terjadi gejolak perasaan yang semakin lama semakin sulit untuk tetap dipertahankan mengendap di dalam dada mereka. Karena itulah, maka pada satu sore, setelah Pangeran Kuda Permati membersihkan dirinya, ia telah menemui Purnadewi di ruang dalam rumah yang tidak begitu besar itu. "Diajeng, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," berkata Pangeran Kuda Permati. Purnadewi menjadi berdebar-debar. Tetapi ia memang menunggu saat yang demikian. Purnadewi memang ingin mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Pangeran Kuda Permati. Sejenak Purnadewi berusaha untuk menguasai perasaannya. Kemudian dengan tenang ia pun duduk berhadapan dengan Pangeran Kuda Permati. Demikian cermatnya Purnadewi menguasai dirinya, maka Pangeran Kuda Permati telah menjadi ragu-ragu. Tetapi akhirnya Pangeran Kuda Permati itu pun berkata, "Diajeng, ada sesuatu yang ingin aku beritahukan kepadamu. Aku telah berbicara langsung dengan ketiga orang perwira yang mengawalmu sampai ke tempat yang telah aku tentukan untuk mengirimkan pasukan menjemputmu." Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Syukurlah. Dengan demikian Kakang Mas akan mendapat gambaran perjalanan yang telah aku tempuh untuk menemukan Kakang Mas." "Ya Diajeng. Aku tahu bahwa kau telah menempuh satu perjalanan yang sangat berat bersama ketiga orang perwira itu. Ketiga perwira itu ternyata merupakan tiga orang perwira yang sangat setia, yang bersedia mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatanmu," berkata Pangeran Kuda Permati. "Ya," jawab Purnadewi, "mereka berbuat apa saja bagi keselamatanku. Juga ketika kau bertemu dengan 10 orang pengikutku yang tidak percaya bahwa kau adalah Putri Purnadewi, istri Pangeran Kuda Permati." Sesuatu berdesir di hati Purnadewi. Tetapi dengan cepat ia berhasil menguasainya. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab, "Benar Kakang Mas. Ketiga orang itu telah mempertaruhkan nyawanya. Karena itu, aku pernah minta kepada pemimpin pengawal agar ketiganya diperkenankan untuk ikut bersamaku. Sayang sekali," berkata Pangeran Kuda Permati, "permintaanmu itu tidak diizinkannya." Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya waktunya memang sudah tiba untuk mengatakan sesuatu kepada Pangeran Kuda Permati. Namun demikian Purnadewi masih menunggu waktu yang paling tepat untuk memulainya. "Diajeng, katakan, apakah yang dikehendaki oleh orang-orang Kediri yang telah membebaskanmu dan mengantarmu kepadaku? Semula aku mengira bahwa mereka ingin mengikutimu dan menemukan tempat persembunyianku. Tetapi aku salah. Tidak seorang pun yang mengikutimu untuk seterusnya. Ketika mereka yakin bahwa kau selamat menembus daerah perbatasan, maka mereka telah meninggalkanmu." Purnadewi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Memang ada sesuatu yang aneh. 5 orang petani yang muncul, membantu kami, kemudian menghilang begitu saja tanpa memberikan pesan apapun juga." Pangeran Kuda Permati itu pun kemudian berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Katanya, "Memang sulit untuk menjawab teka-teki itu. Apalagi aku tidak melihat sendiri apa yang terjadi. Tetapi yang dapat aku lakukan adalah mengurai peristiwa itu dan mengambil satu kesimpulan. Memang, kesimpulan itu dapat salah, tetapi juga dapat benar." Wajah Purnadewi menjadi tegang. Tetapi ia pun kemudian mendengarkan suaminya berkata, "Diajeng Purnadewi. Dengar, kelima orang itu adalah orang-orang Kediri yang menjadi penjilat kaki orang-orang Singasari. Orang-orang Kediri yang demikian pula lah yang telah membebaskanmu. Sama sekali bukan orang-orangku. Meskipun ada 1-2 petugas sandi kita yang berada di antara orang-orang Kediri yang sedang terbius oleh ketamakan itu, tetapi mereka tidak akan mampu membebaskanmu Dana apalagi membebaskan ketiga orang perwira itu." "Jadi menurut Kakang Mas," bertanya Purnadewi, "kau dan ketiga orang perwira itu memang sengaja telah dilepaskan oleh orang-orang Kediri. Ketiga orang itu diperlukan untuk mengawalmu sampai saatnya kau bertemu dengan pasukanku yang sebenarnya. Sebelum mereka yakin bahwa kau akan selamat sampai kepadaku, maka 5 orang dengan ilmu sependapat," bertanya Pangeran Kuda Permati. "Sependapat tentang apa?" bertanya Purnadewi. "Bahkan kehadiranmu di sini justru sudah diatur oleh orang-orang Kediri. Dan agaknya orang-orang Kediri yang membiarkan dirinya diperbudak oleh orang-orang Singasari itu berhasil," jawab Pangeran Kuda Permati.
Oh, wajah Purnadewi menjadi tegang. Jika demikian apakah Kakang Mas menjadi kecewa dan menyesal bahwa aku telah berada di sini? Bahkan kehadiranmu di sini justru sudah diatur oleh orang-orang Kediri. Dan agaknya orang-orang Kediri yang membiarkan dirinya diperbudak oleh orang-orang Singasari itu berhasil, jawab Pangeran Kuda Permati. Pangeran Kuda Permati menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, jangan salah mengerti. Aku sama sekali tidak menyesal bahwa kau telah kembali kepadaku. Tetapi yang harus aku perhatikan adalah caramu untuk kembali. Siapapun yang menolongku untuk kembali, berkata Purnadewi, apakah ada bedanya? Tentu dia jeng, wajah Pangeran Kuda Permati menjadi buram. Yang paling baik bagiku adalah bahwa kau tidak tertangkap oleh Pangeran Singanarpada, sehingga tidak menumbuhkan masalah seperti sekarang ini. Masalah apa? Bertanya Purnadewi. Pangeran Kuda Permati termangu-mangu sejenak. Namun nampaknya Pangeran Kuda Permati telah menghentakkan perasaannya untuk mendapatkan kekuatan jiwani. Katanya kemudian dengan suara yang menghentak-hentak wajah Purnadewi benar-benar menjadi tegang. Tetapi dibiarkannya Pangeran Kuda Permati berkata selanjutnya, dengan demikian maka mereka tidak mempergunakan untuk menemukan tempatku sekarang ini. Tetapi bukan berarti bahwa kau telah dilepaskan begitu saja bersama dengan ketiga orang perwiraku yang setia itu. Tetapi nampaknya ketiga orang itu benar-benar tidak mengerti apa yang mereka hadapi sebenarnya. Tetapi, aku kira kau berbeda dengan mereka. Namun dalam pada itu Pangeran Kuda Permati pun melanjutkan, tetapi dia jeng. Memang ada satu teka-teki yang sulit untuk dijawab dalam perjalananmu. Ketika kau bertemu dengan 10 orang yang tidak percaya bahwa kau adalah istriku, maka kau telah mendapat pertolongan dari 5 orang dalam pakaian petani. 5 orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Nah, apa katamu tentang para petani itu? Pangeran Kuda Permati berhenti sejenak. Dipandanginya wajah istrinya yang tegang. Memang ada sesuatu yang rasa-rasanya menahan kata-katanya. Tetapi ternyata senapati tertinggi dari satu kelompok yang besar, yang mewakili salah satu sikap orang-orang Kediri itu berkata, dia jeng. Sebaiknya kita saling berterus terang. Pesan apakah yang sampaikan kepadaku dari Kakang Mas Pangeran Singanarpada? Wajah Putri Purnadewi itu menjadi semakin tegang. Ia tidak akan dapat ingkar lagi. Ternyata ketajaman penggeraita Pangeran Kuda Permati berhasil melihat apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya. Tetapi Purnadewi memang sudah bersiap untuk mengatakannya. Ia tidak akan menyimpan rahasia itu untuk seterusnya. Ia datang menemui suaminya dengan tujuan tertentu. Bukan saja pesan Pangeran Singanarpada, tetapi ketika ia telah melihat dan menghayati sendiri peperangan yang membakar Kediri, maka ia pun ingin menyampaikan isi hatinya sendiri. Namun untuk sesaat Purnadewi masih tetap berdiam diri. Memang masih terasa keraguan-raguan mengekangnya. Namun ia berusaha untuk mengatasinya jika saatnya tiba. Sementara itu Pangeran Kuda Permati telah mendesaknya pula, katakan dia jeng. Jangan ragu-ragu. Bukankah pesan itu dapat diterima dan dapat pula tidak diterima? Karena itu, kau tidak usah merasa terlalu bersalah untuk menyampaikan pesan itu. Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, baiklah Kakang Mas. Memang ada pesan dari Kakang Mas Singanarpada yang ingin aku sampaikan kepada Kakang Mas. Sebenarnya lah aku memang dikirim oleh Kakang Mas Singanarpada sebagaimana dugaan Kakang Mas. Pangeran Kuda Permati mengangguk-angguk. Katanya, Kakang Mas Singanarpada memang seorang yang sangat cerdik. Ia mempunyai 1000 cara di dalam peperangan. Ia dapat sekejam serigala lapar menghadapi mangsanya, tetapi ia dapat mempergunakan cara selembut cara yang dipergunakannya sekarang. Ya, jawab Purnadewi, pasukan Kakang Mas Singanarpada di medan perang membantai lawannya tanpa ampun, sebagaimana prajurit-prajuritnya dibantai oleh lawan-lawannya. Pangeran Kuda Permati mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, itulah gambaran dari peperangan. Aku sudah melihatnya sendiri Kakang Mas, berkata Purnadewi, ketika landasan utama Kakang Mas Kuda Permati pecah oleh serangan pasukan Kakang Mas Singanarpada, aku melihat kekejaman dari peperangan itu sendiri. Seandainya aku bukan adik sepupu Kakang Mas Singanarpada, mungkin nasibku sudah lain. Tidak, jawab Kuda Permati, bukan karena kau adik sepupunya. Meskipun kau adik sepupunya, tetapi jika kau tidak akan dapat dipergunakan, maka kau tentu sudah menjadi korbannya pula. Purnadewi merenung sejenak.
Lalu jawabnya, mungkin juga Kakang Mas. Mungkin pada saat itu, Kakang Mas Singanarpada menemukan satu cara untuk mempergunakan aku menyampaikan pesan kepada Kakang Mas Kuda Permati. Dan ternyata ia telah melakukannya, berkata Pangeran Kuda Permati. Ya. Aku telah mendapat pesan itu, berkata Purnadewi kemudian. Karena itu, katakanlah, desak Pangeran Kuda Permati. Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Kakang Mas. Sebagaimana Kakang Mas dapat menebak, bahwa aku memang telah dikirim untuk menyampaikan satu pesan, agaknya Kakang Mas juga dapat menebak pesan apakah yang aku bawa itu. Mungkin aku dapat menduganya di Ajeng, jawab Pangeran Kuda Permati, mungkin Kakang Mas Singanarpada mengira bahwa kau adalah orang yang paling berpengaruh atasku, sehingga ia berpesan, agar aku menyerah saja. Hampir tepat Kakang Mas, jawab Putri Purnadewi, Kakang Mas Singanarpada memang menginginkan Kakang Mas menghentikan peperangan. Dan bukankah kau sudah tahu jawabnya, bertanya Pangeran Kuda Permati. Aku mengerti Kakang Mas. Kakang Mas tidak akan mau mendengarkannya. Kakang Mas tentu menanggapi permintaan Kakang Mas Singanarpada itu sebagai satu lelucon saja. Kita telah terjerumus ke dalam satu peperangan yang dapat disebut perang yang besar dan meliputi daerah yang luas. Karena pesan yang demikian sederhana ini tidak akan berpengaruh sama sekali, jawab Purnadewi. Pangeran Kuda Permati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau benar di Ajeng. Pesan itu tidak ada harganya sama sekali bagiku. Dengan demikian aku pantas mengucapkan terima kasih kepada Kakang Mas Singanarpada yang telah mengirimkan kau kembali kepadaku. Sementara itu, kita dapat mengabaikan pesan-pesannya yang tidak berarti sama sekali. Sebenarnya Kakang Mas Singanarpada sudah harus dapat memperhitungkan bahwa pesannya tidak akan memberikan kesan apapun kepadaku meskipun yang menyampaikan istriku sendiri. Ya Kakang Mas, jawab Purnadewi, tetapi agaknya Kakang Mas Singanarpada memang sudah menduganya. Karena itu tidak begitu mengharap bahwa pesannya akan berpengaruh. Ia justru lebih banyak berbuat dengan pasukannya. Ia telah memanggil lagi anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Panji Sempanamurti untuk menjadi prajurit dengan latihan-latihan khusus. Persetan, geram Kuda Permati, meskipun Kakang Mas Singanarpada memanggil semua laki-laki penjilat di seluruh Kediri, tetapi ia tidak akan dapat mencegah usaha kita untuk membebaskan Kediri dari tangan orang-orang Singasari yang tamak. Tetapi apakah Kakang Mas Kuda Permati tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi, bertanya Putri Purnadewi kemudian. Kemungkinan yang mana? Pangeran Kuda Permati justru ganti bertanya. Kakang Mas, desis Purnadewi, semakin lama pertempuran ini berlangsung, maka korban pun akan menjadi semakin banyak. Pertanyaan yang tidak diduga-duga oleh Putri Purnadewi itu telah membuat jantung Pangeran Kuda Permati bagaikan berhenti berdetak. Ia sama sekali tidak mengira bahwa akhirnya Purnadewi sampai pada pendapat yang demikian. Karena itu, maka dengan wajah yang kemerah-merahan Pangeran Kuda Permati menjawab dengan suara yang bergetar, di Ajeng. Sungguh betapa dungunya aku di hadapan Pangeran Singanarpada. Aku mengira bahwa aku akan mendapatkan kemenangan di dalam perang yang aneh ini. Aku kira, aku akan dapat menyampaikan pernyataan terima kasih kepada Kakang Mas Singanarpada karena ia sudah mengirimkan kau kepadaku dengan sikap yang bodoh. Aku kira Kakang Mas Singanarpada hanya sekedar mengirimkan pesan kepadamu karena kau dianggap berpengaruh kepadaku. Ketika kau menyampaikan pesan itu, maka kau merasa bahwa aku telah mencapai satu kemenangan. Betapa bodohnya Kakang Mas Singanarpada yang telah melepaskanmu dan mendorongmu kembali kepadaku dengan cerdik bersama 3 orang perwira yang diperlukannya untuk mengawalmu di perjalanan, hanya sekedar untuk menyampaikan pesan itu. Aku kira bahwa Kakang Mas Singanarpada demikian yakin akan pengaruhmu atas diriku sehingga pesanmu akan dapat aku terima, setidak-tidaknya aku pikirkan. Tetapi aku sama sekali tidak menghiraukannya dan aku menganggap bahwa perang telah selesai dan Akil mendapatkan kemenangan mutlak. Pangeran Kuda Permati berhenti sejenak, lalu, tetapi ternyata tidak. Pesan Kakang Mas Singanarpada bukan pesan yang diharapkan akan aku dengarkan. Tetapi ia telah membentukmu menjadi seorang yang lain. Kau bukan sekedar membawa pesan. Tetapi Kakang Mas Singanarpada sudah berhasil merubah sikapmu. Secara jiwani Kakang Mas Singanarpada telah menjadikan kau orang lain. Dan kau yang lain itulah yang akan mempengaruhi aku. Bukan sekedar pesan orang yang mengirimkan kau kemari. Wajah Putri Purnadewi memang menjadi tegang.
Tetapi seakan-akan ia sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Pengalamannya yang pendek pada saat terakhir, sejak ia diambil oleh Pangeran Singanarpada dari alas utama perjuangan Pangeran Kuda Permati sampai ia kembali kepada suaminya, telah menempa jiwanya sehingga ia sudah siap menghadapi persoalan-persoalan yang akan timbul kemudian. Sebenarnya lah Putri Purnadewi secara jiwani telah berubah. Karena itu, maka jawabnya, Kakang Mas. Aku mohon maaf. Tetapi perkenankanlah aku menyampaikan satu pendapat yang barangkali ada gunanya Kakang Mas dengarkan. Tidak ada gunanya diajeng, jawab Pangeran Kuda Permati, jika kau sekarang sudah berubah, maka kau harus menyadari bahwa aku adalah Kuda Permati yang dahulu. Kuda Permati yang tidak akan pernah berubah. Justru karena itu Kakang Mas, berkata Putri Purnadewi, justru karena Kakang Mas adalah seorang kesatria. Seorang yang lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan diri sendiri. Wajah Pangeran Kuda Permati menjadi semakin tegang, sementara Purnadewi berkata lebih lanjut, Kakang Mas, dengan demikian, maka aku mengharap bahwa Kakang Mas Kuda Permati untuk selanjutnya tetap memperhatikan keadaan rakyat kecil yang tidak banyak tahu menahu tentang peperangan ini. Cukup diajeng, potong Pangeran Kuda Permati, kau tidak usah mengajari aku tentang apapun juga. Aku mempunyai sikap yang matang, sehingga aku akan dapat mengeterapkannya sesuai dengan kepentingan yang tentu sudah aku pertimbangkan masak-masak. Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan nada lembut ia berkata, jadi Kakang Mas tidak mau lagi mendengarkan kata-kataku. Aku sudah dapat membaca, apa yang akan kau katakan, jawab Pangeran Kuda Permati. Mungkin Kakang Mas, tetapi jika aku yang mengucapkannya, maka kesannya akan dapat berbeda, karena aku melihat sendiri apa yang terjadi, dan bahwa aku pun mengalami perlakuan yang sangat pahit sebagai akibat peperangan. Namun ternyata bahwa berpuluh-puluh, beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang yang mengalami keadaan lebih parah dari yang aku alami akibat dari peperangan ini. Apakah kita, orang-orang yang kebetulan berperan di dalam kemungkinan-kemungkinan terjadinya satu perubahan tidak merasa perlu untuk menghiraukannya, berkata Purnadewi. Kenapa hal itu tidak kau sampaikan kepada Kakang Mas Singanarpada agar ia menghentikan pembantaian yang dilakukannya tanpa ampun, bertanya Pangeran Kuda Permati. Aku sudah menyampaikan kepadanya. Tetapi pasukan Kakang Mas Singanarpada pun mengalami pembantaian tanpa ampun, jawab Purnadewi, tetapi itu tidak terlalu menyakitkan hati. Yang lebih parah adalah pembantaian terhadap orang-orang yang tidak tahu menahu sama sekali tentang pertempuran ini. Orang yang tidak tahu akan cita-cita Kakang Mas Kuda Permati yang ingin membebaskan diri dari kesatuan Singasari dan berdiri sendiri bahkan kemudian menguasai Singasari dan tidak pula mengerti, tugas Kakang Mas Singanarpada untuk mempertahankan kedudukan Kediri seperti sekarang ini. Diajeng, potong Pangeran Kuda Permati, istilah yang kau pergunakan pun telah berbeda. Inilah Putri Purnadewi yang sekarang, setelah ditangkap oleh Pangeran Singanarpada dan kemudian dilepaskannya lagi. Wajah Purnadewi menjadi semakin tegang. Dipandanginya wajah suaminya dengan tajamnya. Kemudian dengan nada ragu ia bertanya, apa yang berubah Kakang Mas? Sejak kapan kau menyebut negeri ini sebagai bagian dari kesatuan Singasari yang besar? Bertanya Pangeran Kuda Permati, tentu Kakang Mas Singanarpada yang mengajarimu. Yang mengatakan, bahwa Kediri merupakan satu bagian dari kesatuan Singasari itu, yang mempunyai wewenang mengurus dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian maka Kediri merupakan anggota dari sebuah keluarga besar yang duduk dalam tataran yang sama, yang diemban oleh Sri Maharaja di Singasari yang besar, yang bijaksana, yang penuh kasih sayang terhadap rakyatnya, dan sebutan-sebutan apalagi yang dapat diucapkan untuk menjulat kaki orang-orang Singasari. Kakang Mas, potong Purnadewi dengan suara melengking, Kakang Mas melihat persoalan ini dari satu sisi, sebagaimana yang pernah aku lihat dahulu. Tetapi kemudian aku sempat melihat dari sisi yang lain, yang dapat aku jadikan bahan perbandingan antara kedua sisi penglihatanku itu. Begitukah menurut Kakang Mas Singanarpada? Bertanya Pangeran Kuda Permati dengan suara yang berat. Kakang Mas Singanarpada tidak mengatakan demikian. Kakang Mas, jawab Putri Purnadewi, Kakang Mas Singanarpada hanya memberi kesempatan kepadaku untuk melihat sisi yang lain yang belum pernah aku lihat. Tetapi sebelumnya kau tidak pernah mengatakan tentang satu kesatuan dari Singasari yang besar, yang di dalamnya terkandung Kediri dan daerah-daerah lainnya di wilayahi yang sekarang disebut Singasari. Coba kau lihat,
jika kita menyetujui istilah itu, maka Kediri merupakan bagian kecil dari yang disebut Singasari sebagai beberapa pakuan yang dahulu merupakan daerah Kediri. Wewenang dan haknya tidak lebih dari satu kerajaan yang berada di bawah pengaruh kekuatan Maharaja di Singasari. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang Singasari untuk sekedar menyenangkan hatiku, hatimu dan hati orang-orang Kediri yang lemah, jawab Pangeran Kuda Permati. Purnadewi memandang Pangeran Kuda Permati dengan tajamnya. Ia tidak menunduk sebagai dilakukannya pada saat-saat lampau jika Pangeran Kuda Permati bersikap agak keras kepadanya. Tetapi saat itu Purnadewi justru berkata, "Kakang Mas, marilah kita berpikir bening. Jangan tenggelam ke dalam arus perasaan yang tidak berujung pangkal. Biasanya seorang perempuanlah yang tidak mampu mempergunakan nalarnya. Tetapi sekarang, ternyata sikapku benar-benar dipengaruhi oleh nalar dalam keseimbangannya dengan perasaan." "Omong kosong," teriak Pangeran Kuda Permati, "omong kosong. Heh, begitukah Kakang Mas Singanarpada mengajarimu, atau kau sudah tidak waras lagi sekarang?" Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Ia mengenal suaminya dengan baik, sehingga ia tahu bahwa suaminya telah menjadi benar-benar marah. Tetapi pengalamannya telah menempanya sehingga Purnadewi tidak menjadi gemetar karenanya. "Diajeng," berkata Pangeran Kuda Permati dengan suara geram, "sebaiknya kau tidak usah ikut berbicara tentang sikapku menghadapi Singasari. Apapun yang aku lakukan, biarlah aku lakukan. Pada saatnya kau akan ikut menikmati hasil dari perjuanganku." "Ampun Kakang Mas," jawab Purnadewi, "aku tidak akan dapat berdiam diri menghadapi keadaan yang semakin parah ini." "Apa pedulimu?" bentak Pangeran Kuda Permati. "Kakang Mas," berkata Purnadewi kemudian, "setiap hari kematian akan bertambah-tambah, sementara aku sama sekali tidak berbuat apa-apa bagi Kediri yang sama-sama kita cintai ini. Tetapi cintaku kepada Kediri bukannya beralaskan kepada kepentingan diriku pribadi. Kepada kepuasan diri atau cita-cita pribadi, tetapi aku mencintai Kediri sebagai satu kenyataan yang aku hadapi di setiap hari. Kematian, tangis, dan kepahitan hidup yang menyayat tanpa ada henti-hentinya. Itu adalah korban dari sebuah perjuangan," teriak Pangeran Kuda Permati, "semakin besar cita-cita perjuangan, maka pengorbanan pun akan menjadi semakin besar." "Perjuangan apa?" bertanya Purnadewi, "perjuangan bagi kepentingan siapa?" Mereka yang menjadi korban sama sekali tidak merasa bahwa mereka sedang berjuang untuk satu cita-cita. Mereka sama sekali tidak mengerti untuk apa sebenarnya perang itu terjadi. "Cukup," bentak Pangeran Kuda Permati, "aku tidak akan mendengarkan kata-katamu. Biarlah kau tetap berada di sini atau jika kau ingin kembali kepada Kakang Mas Singanarpada. Tetapi kau jangan menjadi racun bagiku. Selama ini kau merupakan satu dorongan yang tidak ternilai bagi perjuanganku. Aku menjadi semakin bergairah dalam perjuangan ini karena doronganmu. Namun kini kau sudah berubah. Meskipun demikian aku tidak akan bergeser sama sekali dari arah yang telah aku yakini." Purnadewi masih akan menjawab, tetapi Pangeran Kuda Permati telah berkata, "Kau mendapat kesempatan untuk merenungi kata-kataku. Pada saatnya aku akan bertanya kepadamu, apakah kau masih mengerti arti dari perjuangan ini, atau sebaliknya?" Purnadewi sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menjawab. Pangeran Kuda Permati tidak menunggunya. Dengan wajah yang garang dan jantung yang berdegup semakin cepat, Pangeran Kuda Permati meninggalkan rumah itu. Beberapa orang yang memang ditempatkan sebagai pengawal Purnadewi itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tetapi mereka mendengar perselisihan yang telah terjadi antara Pangeran Kuda Permati dengan istrinya. Satu peristiwa yang jarang sekali terjadi. Apalagi ketika Pangeran Kuda Permati pada saat meninggalkan rumah itu berpesan kepada pemimpin pengawal khusus yang menjaga rumah itu, "Hati-hati. Amati. Jangan ada orang yang berhubungan dengan Purnadewi dan apalagi Purnadewi jangan sampai meninggalkan halaman rumah ini. Kalian bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atasnya." Pemimpin pengawal itu tidak sempat menjawab. Ia tidak tahu maksud Pangeran Kuda Permati tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan perintah itu. Tidak boleh ada orang yang berhubungan dengan putri dan putri pun tidak boleh keluar dari halaman ini. Pemimpin pengawal itu memberikan perintah pula kepada para pengawal yang lain. Berbagai pertanyaan telah timbul di antara para pengawal tentang Putri Purnadewi. Perselisihan yang terjadi dengan Pangeran Kuda Permati apalagi tidak jelas persoalannya bagi mereka, telah membuat mereka bertanya-tanya.
Dalam pada itu, sepeninggal Pangeran Kuda Permati, maka Purnadewi pun telah berlari masuk ke dalam biliknya. Dijatuhkannya dirinya tertelungkup di pembaringannya, rasa-rasanya tugas yang diembannya telah gagal sama sekali. Ia tidak mendapat cukup kesempatan untuk menjelaskan. Apalagi meyakinkan Pangeran Kuda Permati. Namun Putri Purnadewi pun mengerti sepenuhnya sifat dan watak Pangeran Kuda Permati. Apalagi perjuangannya itu pun telah dirintisnya untuk waktu lama. Ia tidak tiba-tiba saja mengumpulkan para prajurit dan mengajak mereka untuk berontak. Tetapi Pangeran Kuda Permati telah menempuh jalan yang agak panjang. Ia telah menempa secara jiwani beberapa orang pemimpin prajurit untuk bersamanya melakukan perlawanan terhadap Singasari. Karena itulah, maka dalam keadaan yang bagaimanapun juga, para pengikut Pangeran Kuda Permati pada umumnya adalah orang-orang setia, yakin akan kebenaran perjuangannya dan berani. Meskipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya telah timbul akibat-akibat buruk yang mempengaruhi sikap jiwani yang sekuat baja itu. Kegersangan, kesendirian tanpa anak dan istri, kekejaman dan perjalanan yang seakan-akan tidak pernah berakhir. Bahkan kadang-kadang haus dan lapar serta pengalaman-pengalaman yang lain, telah menggeser sikap mereka dari sikap seorang pejuang menjadi orang-orang yang ganas dan garang. Bahkan tujuan perjuangan mereka semakin lama menjadi semakin kabur dibayangi oleh sifat-sifat yang justru bertentangan dengan dasar perjuangan mereka sendiri. Apa yang dilihat dan dialami oleh Putri Purnadewi sama sekali tidak mencerminkan satu pengalaman yang mengharukan tentang seorang pahlawan yang berjuang, tetapi rasa-rasanya yang dialaminya tidak lebih dari berada di antara segerombolan penyamun dan perampok yang merampas milik orang lain, membunuh dan bahkan berbuat kasar yang lain yang jauh lebih rendah dari martabat yang seharusnya bagi seorang pejuang. Tetapi masih ada kesempatan, berkata Purnadewi kepada dirinya sendiri. Ia harus berbuat dengan sabar. Bukankah pada suatu saat Pangeran Kuda Permati akan datang lagi kepadanya? Sebagaimana kerasnya sikap Pangeran Kuda Permati, maka Purnadewi pun harus sadar bahwa ia tidak boleh berputus asa. Betapa kerasnya batu karang, tetapi titik-titik air akan dapat melubanginya. Dengan demikian, maka Purnadewi pun masih berpengharapan. Ia tidak boleh dengan cepat menjadi putus asa. Sementara itu Pangeran Kuda Permati telah berada kembali di antara para senapatinya. Kemarahannya kepada istrinya masih nampak terkesan di wajahnya. Bahkan kemudian Pangeran Kuda Permati telah memerintahkan para senopatinya untuk meningkatkan pengawasan. Sikap kita tidak boleh mengendor, berkata Pangeran Kuda Permati, dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama, aku akan menyerang kota raja dari beberapa penjuru. Aku ingin mengatakan kepada Kakang Mas Singanarpada, bahwa usahanya dengan mempengaruhi Purnadewi sama sekali tidak berarti apa-apa. Para senopati itu pun kemudian mendapat gambaran, apa yang sebenarnya telah terjadi. Pemimpin pengawal di rumah yang didiami oleh Purnadewi pun kemudian mengerti juga, bagaimana sikap Purnadewi itu kemudian, sehingga Pangeran Kuda Permati telah mengambil sikap yang tegas terhadapnya, meskipun ia adalah istrinya. Dengan demikian maka para pengawal di rumah yang didiami oleh Purnadewi itu pun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, karena sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan, mungkin akan dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Bukan saja atas mereka, tetapi atas lingkungan yang lebih luas. Ternyata bahwa Purnadewi pun menyadari sikap suaminya. Ia melihat para pengawal yang hilir mudik di halaman. Siang dan malam. Tidak seorang pun yang pernah memasuki halaman rumah itu kecuali para pembantu yang telah mendapat kepercayaan untuk melayani Purnadewi di rumah itu. Juru patahan, juru taman, juru madaran, juru panebah dan beberapa orang tertentu lainnya. Namun Purnadewi tidak berputus asa. Ia masih menunggu kesempatan. Ia yakin bahwa pada satu saat, suaminya tentu masih akan datang mengunjunginya. Ia tidak akan menjadi jemu untuk mengatakan bahwa saatnya pembantaian harus dihentikan. Tetapi sebelum Pangeran Kuda Permati datang ke rumah itu, maka telah terjadi sesuatu yang mengejutkan bagi Putri Purnadewi. Di tengah malam buta ia telah dibangunkan oleh para pengawal. Dengan tergesa-gesa pemimpin pengawal itu berkata, "Putri, mohon maaf. Malam ini juga Putri diminta untuk meninggalkan tempat ini." "Kenapa?" bertanya Putri Purnadewi. "Orang-orang Kediri yang menjadi penjilat itu agaknya dapat mencium kegiatan kami dan oleh para pengkhianat mereka agaknya telah mendapat petunjuk tentang padukuhan ini," jawab pemimpin pengawal itu.
Purnadewi tidak dapat membantah. Jika demikian, maka ia memang harus pergi. Ia tidak mau tertangkap lagi sebelum ia sempat berbicara lebih panjang dengan suaminya. Karena itu, maka Purnadewi pun segera berbenah diri. Namun ia masih sempat bertanya, di mana Kakang Mas Kuda Permati sekarang? Di bagian lain dari pertahanan kita telah terjadi pertempuran sejak lewat senja. Pangeran Kuda Permati memimpin sendiri para prajurit untuk melawan pasukan yang besar dari Kediri. Yang agaknya tidak lagi berpegang pada paugeran perang yang hanya dapat terjadi di siang hari. Tetapi mereka dengan sengaja menyerang, mungkin mereka bermaksud menyergap kita, berkata pemimpin pengawal itu, tetapi usaha mereka tentu akan sia-sia. Jadi kemana aku harus pergi, bertanya Purnadewi. Pangeran Kuda Permati telah memberikan perintah terperinci. Kita akan menuju ke sebuah padukuhan yang sudah ditentukan oleh Pangeran Kuda Permati, jawab Purnadewi. Namun Putri Purnadewi menjadi berdebar-debar pula. Mungkin orang-orang Kediri berhasil menemukan tempat itu, karena ada di antara mereka yang sempat mengikutinya dan melihat arah kepergiannya. Tetapi tidak, katanya, segala pihak waktu itu telah meyakinkan, bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti perjalananku. Memang masuk akal bahwa kelima orang petani itu adalah orang-orang Kakang Mas Pangeran Singanarpada yang mendapat tugas untuk menyelamatkan perjalananku, sampai mereka yakin aku akan dapat sampai kepada Kakang Mas Kuda Permati karena mereka pun berkepentingan sekali dengan perjalananku. Tetapi setelah itu, tidak ada orang lain yang akan dapat menembus jebakan Kakang Mas Kuda Permati. Demikianlah, di malam yang gelap Purnadewi dikawal oleh sekelompok prajurit pilihan telah menyusuri jalan-jalan kecil berpindah dari satu padukuhan ke padukuhan yang telah ditentukan. Perjalanan di malam hari melewati jalan-jalan yang sempit bukan satu perjalanan yang mudah, sebagaimana ia meninggalkan kota raja. Beberapa orang pengawal berjalan di depannya, selebihnya berjalan di belakangnya. Dua orang di antara mereka telah mendahului untuk mengamati apakah jalan yang akan mereka lalui aman, karena dalam keadaan yang rumit itu, di setiap tempat akan dapat mereka temui kawan dan mungkin juga lawan. Namun ternyata bahwa beberapa puluh langkah dari sebuah padukuhan yang nampak di hadapan mereka, meskipun jalan yang mereka lalui tidak akan menembus padukuhan itu, terdapat sesuatu yang mencurigakan. Dua orang yang berjalan mendahului kelompok itu telah memberikan laporan tentang sesuatu yang mencurigakan, sepasukan yang cukup kuat. Jika demikian, kita turun ke sungai, berkata pemimpin pengawal itu. Kedua orang itu sependapat. Mereka harus menghindar, karena menurut pengamatan mereka, jumlah pasukan itu jauh lebih kuat daripada pengawal. Purnadewi sama sekali tidak mengeluh ketika mereka harus menuruni tebing sungai yang sulit. Bagaimanapun juga jiwanya sudah ditempa untuk mengalami satu peristiwa yang betapapun beratnya. Meskipun demikian Purnadewi mengalami sedikit kesulitan sehingga dua orang pengawal terpaksa menolongnya. Belum lagi mereka menyusuri tepian sungai sampai 100 langkah, maka mereka telah mendapat perintah untuk berhenti. Cepat, melekat tebing, perintah itu menjalar dari mulut ke mulut. Dengan cepat, para pengawal itu pun telah melekat tebing. Yang sempat mencari perlindungan pada pohon-pohon perdu telah berusaha untuk membayangi dirinya dengan rambunnya daun perdu yang tumbuh di lereng itu. Dalam pada itu, Putri Purnadewi pun telah berjongkok pula di bawah sebuah semak-semak, dibayangi oleh seorang pengawal di belakangnya. Untuk beberapa saat orang-orang itu berusaha untuk tidak menarik perhatian dengan berdiam diri bagaikan membeku. Sebenarnya lah sejenak kemudian, sebuah iring-iringan telah lewat di atas tebing. Sepasukan prajurit Kediri yang jumlahnya jauh lebih banyak dari para pengawal Purnadewi, sehingga jika para pengawal itu berusaha untuk bertemu dalam kancah pertempuran, maka mereka tidak akan dapat menang. Karena itu, maka para pengawal lebih baik berusaha untuk menghindar. Kecuali jika mereka bertemu dan dalam keadaan memaksa, maka mereka memang harus berusaha melindungi Putri Purnadewi dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi agaknya para prajurit Kediri itu tidak melihat bahwa ada sekelompok pasukan di tepian. Karena itu, maka mereka pun hanya berjalan saja beriringan di dalam gelapnya malam tanpa berpaling. Tidak seorang pun di antara mereka yang membawa obor. Mungkin mereka pun berusaha untuk tidak bertemu dengan pasukan Pangeran Kuda Permati yang lebih besar, karena jumlah mereka sebenarnya juga tidak terlalu banyak. Beberapa saat kemudian, maka orang terakhir dari iring-iringan itu pun telah lewat. Meskipun demikian, para pengawal yang baru berada di tepian itu masih menunggu untuk sesaat.
Baru setelah keadaan menjadi sepi, dan tidak lagi terdengar langkah orang dan desir dedaunan, maka pemimpin pengawal itu pun memberi isyarat kepada dua orang pengamatnya untuk melihat keadaan. Kedua orang itu pun kemudian merangkak naik ke atas tebing. Ternyata iring-iringan itu sudah menjadi semakin jauh. Mereka telah lenyap dalam gelapnya malam, sehingga mereka sama sekali sudah tidak nampak lagi. Karena itu, maka kedua orang itu pun kemudian kembali memberikan laporan kepada pemimpin pengawal itu. Baiklah, berkata pemimpin pengawal itu, kita akan meneruskan perjalanan. Sejenak kemudian, maka Purnadewi pun telah dipersilahkan untuk meneruskan perjalanan. Tetapi berjalan di tepian ternyata jauh lebih sulit daripada berjalan di atas tebing. Dalam kelokan-kelokan sungai kadang-kadang mereka temukan sebuah kedung yang mungkin masih menyimpan buaya di dalamnya. Karena itulah, maka sejenak kemudian mereka telah memanjat tebing. Beberapa orang pengawal pun kemudian membantu Purnadewi merangkak memanjat tebing yang curam. Purnadewi masih juga tidak mengeluh. Ia berjalan dalam keletihan. Kakinya mulai merasa sakit, sebagaimana pernah dirasakannya pada saat ia meninggalkan kota raja bersama 3 orang perwira yang mengawalnya dengan setia. Meskipun Purnadewi tidak mengeluh sama sekali, tetapi pemimpin pengawal itu kemudian mengerti bahwa kaki Purnadewi telah terluka karena itu, maka pemimpin pengawal itu pun kemudian bertanya kepada para pengawalnya, siapa yang mempergunakan terompah. Namun ternyata tidak seorang pun yang memakai terompah di antara para pengawalnya, sehingga akhirnya, ternyata pemimpin pengawal itu berpikir seperti para perwira yang mengawalnya dari kota raja. Dengan sesosok kain panjang salah seorang pengawal, maka kaki Purnadewi telah dilindungi dari kemungkinan yang lebih parah lagi. Demikianlah, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mendekati sebuah pedukuhan, maka sekali lagi telah terjadi sesuatu yang mencurigakan. Namun ketika 2 orang pengamat itu menyelidiki keadaan, maka mereka menemukan padukuhan itu baru saja menjadi ajang pertempuran antara para prajurit Kediri dengan para pengikut Pangeran Kuda Permati. Nampaknya sepasukan Pangeran Kuda Permati yang kuat telah menemukan sepasukan prajurit Kediri yang sedang memasuki daerah pengaruh mereka. Pertempuran tidak dapat dihindarkan. Namun para prajurit Kediri yang jumlahnya lebih kecil itu harus melarikan diri dalam keadaan yang pahit. Ketika Purnadewi dan para pengawalnya memasuki padukuhan itu, mereka masih menemukan para pengikut Pangeran Kuda Permati menikmati kemenangannya. Sementara itu, sepasukan Kediri yang mereka jumpai di tebing sungai, adalah sebagian dari pasukan yang melarikan diri dari tangan para pengikut Pangeran Kuda Permati di padukuhan itu. Ternyata sikap pemimpin pasukan para pengikut Pangeran Kuda Permati itu sangat menyakitkan hati. Hampir saja terjadi salah paham sebagaimana pernah terjadi dengan para pengikut Pangeran Kuda Permati sehingga terpaksa hadir ke5 orang dalam pakaian petani untuk menolongnya. Tetapi akhirnya salah paham itu dapat diatasi. Tetapi pemimpin pengawal itu harus membawa Purnadewi melanjutkan perjalanan. Aku tidak yakin bahwa perempuan itu benar Putri Purnadewi istri Pangeran Kuda Permati, berkata pemimpin pasukan pengikut Pangeran Kuda Permati di padukuhan itu. Tetapi ciri-ciri para pengawal serta pengenalan mereka atas kata-kata Sandi menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kita, berkata salah seorang perwiranya. Mungkin. Tetapi mereka tidak boleh mengganggu tugas-tugas kita di sini. Karena itu, biar saja mereka pergi ke tempat yang sudah ditunjuk bagi mereka, jawab pemimpin pasukan di padukuhan itu. Dengan demikian, maka Purnadewi pun telah meninggalkan padukuhan itu dengan selapis lagi pengalaman yang penting baginya. Purnadewi melihat sendiri korban yang silang melintang di padukuhan yang baru saja ditinggalkan. Sebagian besar di antara korban itu adalah prajurit Kediri yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Mereka yang tidak sempat melarikan diri ternyata harus mengalami nasib yang paling pahit. Tidak ada lagi kesempatan untuk dapat hidup bagi mereka. Dengan demikian maka Purnadewi pun menjadi semakin yakin bahwa perang harus dihentikan. Pangeran Kuda Permati harus menyadari bahwa perjuangan yang diyakininya akan membawa keberuntungan bagi rakyat Kediri itu ternyata hanya membawa korban tanpa hitungan. Tidak mungkin jika Kakang Mas menuntut Sri Baginda di Kedirilah yang harus menghentikan perlawanan dan kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Kakang Mas Pangeran Kuda Permati, berkata Purnadewi di dalam hatinya. Sementara itu ia pun menjadi semakin yakin bahwa perjuangan Pangeran Kuda Permati sebagian terbesar hanyalah didorong oleh gejolak perasaannya saja.
Ia tidak melandasi perjuangannya dengan perhitungan yang mapan dan dengan sikap yang dewasa. Ternyata sebelum Kakang Mas Kuda Permati mendapatkan kemenangan yang berarti, Kakang Mas Kuda Permati sudah tidak mampu lagi menguasai sifat dan watak para pengikutnya, sehingga tingkah laku para pengikutnya sudah keluar dari jejer seorang kesatria. Karena itu, maka tekadnya menjadi semakin bulat untuk berbuat sesuatu agar perang itu pun segera berhenti. Pembantaian akan berhenti pula sehingga rakyat Kediri tidak lagi akan saling berhubungan. Jika Kediri menjadi semakin ringkih, maka tidak mustahil bahwa akhirnya Kediri memang tidak akan mampu menjaga dirinya sendiri, sehingga akan menjadi alasan yang kuat bagi Singasari untuk datang dan memegang segala kendali di Kediri. Dengan demikian hubungan Singasari dan Kediri akan berubah. Tidak lagi satu lingkungan keluarga besar yang satu, tetapi Singasari akan menguasai Kediri. Dengan 1000 macam alasan, berkata Purnadewi selanjutnya. Dalam pada itu, maka putri itu pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Dengan kesan tersendiri Purnadewi meninggalkan padukuhan yang mengerikan, yang berubah menjadi neraka yang hampir saja membakar dirinya pula. Untunglah bahwa Yang Maha Agung masih melindunginya dan memberinya kesempatan untuk meninggalkan tempat itu. Seperti perjalanan yang ditempuhnya terdahulu, maka perjalanan berikutnya pun merupakan perjalanan yang sulit. Namun Purnadewi berjalan dengan hati yang teguh meskipun tubuhnya menjadi semakin lemah. Namun akhirnya Purnadewi sampai juga ke sebuah padukuhan yang telah ditunjuk oleh Pangeran Kuda Permati. Tetapi seperti pesan Pangeran Kuda Permati, padukuhan itu hanya dipergunakan untuk sehari saja. Malam berikutnya mereka harus melanjutkan perjalanan ke sebuah padukuhan lain yang akan menjadi tempat tinggal sementara Pangeran Kuda Permati dan Purnadewi. Dari tempat itu Pangeran Kuda Permati akan mengendalikan pasukannya untuk beberapa waktu, sehingga pada saat tertentu berikutnya mereka akan mencari tempat yang lain yang lebih aman. Sampai kapan keadaan seperti ini berlaku bagi orang-orang Kediri, bertanya Purnadewi di dalam hatinya. Ketika matahari terbit, maka Purnadewi pun dipersilahkan untuk membersihkan dirinya dengan air panas. Sehari ia akan mendapat kesempatan untuk beristirahat di sebuah padukuhan. Padukuhan yang telah dijaga dengan baik oleh sepasukan pengikut Pangeran Kuda Permati. Namun sikap para pengawal di padukuhan itu terhadap para pengawal yang mengawal Purnadewi agaknya juga kurang baik. Mereka menganggap bahwa para pengawal Purnadewi bukan prajurit yang tangguh-tanggon di peperangan. Tetapi mereka adalah pengawal-pengawal yang hanya pantas untuk mengantarkan seorang perempuan yang pergi mengungsi. Sikap itu sangat menyakitkan hati. Demikian tersinggung pemimpin pengawal Putri Purnadewi itu, sehingga dengan nada kasar ia berkata, marilah kita buktikan. Aku adalah pemimpin pasukan khusus yang mendapat tugas untuk mengawal Putri Purnadewi. Jika kalian menganggap kami terlalu tidak berarti, maka marilah, kita akan saling menjajagi. Siapakah yang lebih baik di antara kita? Kalian atau kami? Karena itu, maka tunjukkan seorang wakil dari antara kalian yang paling baik untuk berhadapan dengan aku di arena perang tanding. Aku menurut saja pilihan kalian. Sampai mati atau tidak. Tantangan itu pun terlalu menyakitkan hati. Pemimpin pasukan yang ada di padukuhan itu pun kemudian menjawab dengan lantang, aku akan memasuki arena. Bersiaplah. Arena akan siap dalam sekejap. Namun demikian pemimpin pengawal itu sama sekali tidak memberitahukan hal itu kepada Purnadewi. Ia pun berpesan kepada para pengawal yang bertugas berada di halaman rumah yang dipergunakan untuk beristirahat, agar hal itu tidak diketahuinya. Sebenarnya lah arena pun siap dalam sekejap. Para pengikut Pangeran Kuda Permati dari kedua belah pihak telah berkumpul di seputar arena. Kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu, teriak pemimpin pasukan yang berada di padukuhan itu. Pemimpin pengawal Putri Purnadewi sama sekali tidak menyahut. Sejenak kemudian kedua orang pemimpin pasukan yang sama-sama menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati itu pun telah bersiap. Di seputar arena berkumpul para anggota pasukan masing-masing. Jumlah mereka yang ada di padukuhan itu memang lebih banyak dari jumlah para pengawal Putri Purnadewi. Tetapi para pengawal Purnadewi sama sekali tidak merasa gentar jika akibat dari perang tanding itu akan semakin meluas. Pemimpin pasukan yang ada di padukuhan itu agaknya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dengan kemarahan yang membakar kantungnya, karena tantangan itu, maka ia pun telah mendahului meloncat menyerang. Tetapi serangan yang pertama itu tidak menyentuh sasarannya. Pemimpin pengawal Putri Purnadewi pun sempat mengelak dengan loncatan kecil.
Tetapi lawannya tidak melepaskannya. Dengan serta-merta maka serangan berikutnya pun telah memburunya. Meskipun demikian serangan itu sama sekali tidak berhasil mengenai sasarannya, sehingga akhirnya pengawal Putri Purnadewi itu harus berusaha untuk menyerang kembali. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran serangan dan harus berloncatan menghindar terus-menerus. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya saling menyerang dan menghindar. Sekali-sekali kekuatan mereka berbenturan meskipun tidak dalam kekuatan sepenuhnya. Namun lambat laun, mereka semakin memanjatkan ilmunya. Ketika pertempuran itu menjadi semakin cepat dan keras, maka keduanya pun mulai merambah pada puncak ilmu mereka. Ternyata pengawal Purnadewi itu bukannya prajurit sebagaimana disangka oleh para pengawal di padukuhan itu. Mereka bukan sekedar untuk menakut-nakuti perampok-perampok kecil dalam pengawalnya atas Putri Purnadewi. Sebenarnya lah mereka adalah pasukan pilihan yang ditunjuk oleh Pangeran Kuda Permati untuk mengawal istrinya. Karena itu, maka pemimpin pasukan pengawal yang diambil dari pasukan khusus itu, merupakan seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, melampaui pemimpin pengawal yang berada di padukuhan itu. Dengan demikian maka dalam pertempuran yang berlangsung semakin cepat, mulai nampak kelebihan pemimpin pengawal Putri Purnadewi itu. Perasaan tersinggung yang menyentuh jantungnya telah membuatnya ingin membuktikan bahwa ia dan pasukannya justru memiliki kemampuan lebih baik dari para pengawal yang ada di padukuhan itu. Mereka berhasil menguasai daerah yang memang tidak dipertahankan oleh satu kekuatan prajurit. Mereka berada di padukuhan itu, begitu saja tanpa mengalami perlawanan. Karena itu, maka para pengawal di padukuhan itu agak kurang menyadari kemampuan diri dibanding dengan kesatuan-kesatuan yang lain dari para pengikut Pangeran Kuda Permati. Meskipun sebagian dari mereka mula-mula adalah prajurit Kediri tetapi sebagian yang lain adalah anak-anak muda yang dapat dibujuk untuk ikut dalam pasukan mereka tanpa mengerti dan mengenal arti perjuangan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Permati. Sementara itu meskipun pemimpin pasukan yang ada di padukuhan itu juga seorang prajurit, tetapi ia bukan dari pasukan khusus yang mendapat latihan kanuragan untuk melakukan tugasnya. Demikianlah pertempuran antara kedua orang pemimpin pasukan itu berlangsung semakin keras. Keduanya saling menyerang, saling menghindar dan saling menunjukkan ilmu kanuragan yang mereka kuasai masing-masing. Namun dalam pertempuran yang semakin cepat, maka pemimpin pengawal Putri Purnadewi mulai berhasil menyentuh lawannya dengan serangan-serangannya. Ketika tangannya mengenai lambang, maka lawannya menyeringai menahan muak perutnya. Lawannya itu meloncat mundur. Tetapi pemimpin pengawal itu tidak ingin melepaskannya. Ia ingin segera menyelesaikan dan membuatnya jera. Pengawal itu tidak ingin apa yang dilakukan itu diketahui oleh Putri Purnadewi. Karena itu, maka ia pun telah memburunya. Dengan satu lontaran kaki menyamping dan tubuh yang miring, maka pemimpin pengawal itu berhasil mengenai lawannya sekali lagi, sehingga ia telah terhuyung-huyung. Namun sekali lagi pemimpin pengawal itu memanfaatkan keadaan. Sekali lagi meloncat maju menyerang. Dengan tangannya langsung mengenai dadanya. Pemimpin pengawal di padukuhan itu terlempar selangkah surut. Namun ternyata bahwa ia tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Karena itu, maka sejenak kemudian, ia pun telah terjatuh di tanah. Suasana di sekitar arena itu pun menjadi goyah. Para pengikut Pangeran Kuda Permati dari kedua belah pihak mulai bergerak saling mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang lebih luas dari sekedar perang tanding. Namun pemimpin pasukan di padukuhan itu, ternyata masih belum sampai pada akhir perlawanannya. Tiba-tiba saja ia telah menarik pedangnya. Sambil bangkit dan berdiri tegak ia mengacungkan pedangnya sambil menggeram, "Kita akan bertempur sampai mati." Pemimpin pengawal Putri Purnadewi itu termangu-mangu. Namun lawannya sudah mengacungkan pedangnya. Sudah tidak ada pilihan lagi baginya. Sejak semula ia memang sudah berkata, apakah perang tanding itu akan berlangsung sampai salah seorang di antara mereka mati atau tidak. Karena itu, maka pemimpin pengawal Putri Purnadewi itu pun telah menarik senjatanya pula. Juga pedang. Tetapi agak berbeda dengan pedang yang lain yang terbiasa dipergunakan. Pedang pemimpin pengawal itu adalah pedang yang lurus dan tajam di kedua sisinya. Dengan demikian maka kedua orang pemimpin itu telah berhadapan dengan senjata di tangan. Kemarahan yang membakar jantung mereka telah membuat sorot mata mereka menjadi berapi-api.
Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah mulai mengacukan senjata mereka. Beberapa langkah mereka bergeser. Namun yang kemudian dengan tiba-tiba pemimpin pasukan yang ada di padukuhan itu pun telah meloncat menyerang dengan pedangnya langsung mengarah dada. Lawannya pun segera menangkis serangan itu dengan pedang lurusnya. Sambil memutar pedangnya, maka pemimpin pengawal Putri Purnadewi itu bergeser setengah langkah. Dengan cepat maka ia pun menarik pedangnya dan mengayunkan mendatar menebas leher. Dengan tangkasnya lawannya menyilangkan pedangnya. Ketika benturan kemudian terjadi, maka bunga api pun telah memercik ke udara. Namun dengan cepat pemimpin pengawal itu memutar pedangnya dan sekali lagi pedang itu mematuk dada. Tetapi ternyata pemimpin pasukan yang ada di padukuhan itu pun memiliki ilmu pedang yang memadai. Karena itu, maka perang tanding dengan pedang itu pun berlangsung semakin lama semakin cepat. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka bermain pedang. Mereka yang berdiri di seputar arena itu pun menjadi berdebar-debar. Masing-masing berharap bahwa pemimpinnya lah yang akan menang. Dengan demikian maka mereka akan membuktikan bahwa pasukannya adalah pasukan yang lebih baik dari pasukan yang lain. Namun kemudian, sebagaimana yang pernah terjadi, pemimpin pasukan pengawal Putri Purnadewi itu pun mulai nampak menguasai arena. Pedangnya berputar lebih cepat dan sekali-sekali berhasil menyusup di antara putaran pedang lawannya meskipun belum menyentuh tubuh lawannya. Tetapi sekali-sekali keadaan lawannya menjadi sangat berbahaya, sehingga setiap kali ia harus berloncatan surut. Meskipun demikian pertempuran berpedang itu berlangsung semakin seru. Keduanya menunjukkan kemampuan mereka menguasai ilmunya. Mereka yang berada di sekitar arena itu, menyaksikan dengan ketegangan yang setiap kejap semakin meningkat. Apalagi pasukan yang berada di padukuhan itu. Mereka mulai melihat pemimpinnya benar-benar mulai terdesak. Ujung pedang pemimpin pasukan pengawal Putri Purnadewi itu rasa-rasanya berterbangan semakin dekat tubuhnya. Sebenarnya lah, ketika pertempuran itu berlangsung semakin cepat, maka tiba-tiba saja terdengar desah tertahan. Pemimpin pasukan di padukuhan itu pun meloncat surut dengan loncatan panjang sambil menyilangkan pedangnya di depan dada. Lawannya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak memburunya. Sejenak kemudian ia pun melihat bahwa pemimpin pasukan di padukuhan itu, ternyata tidak mampu lagi menghindari setiap serangan, sehingga lengan kirinya telah terluka tersayat oleh ujung pedang lawannya. Orang itu mengumpat. Tetapi satu kenyataan, darah telah menitik dari lukanya. Pemimpin pasukan pengawal itu pun berdiri termangu-mangu. Namun dengan suara datar ia berkata, "Kau sudah terluka. Kita sudah membuktikan, siapa yang lebih baik di antara kita." "Tidak," pemimpin pasukan itu pun menjawab hampir berteriak, "kita buktikan, siapakah yang akan mati di arena ini." "Kau sudah terluka," berkata pemimpin pengawal. "Hanya satu kelengahan kecil. Tetapi kemampuan ilmuku tentu lebih tinggi dari ilmumu, sehingga kau akan mati karenanya," jawab pemimpin pasukan di padukuhan itu. Sejenak pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku sudah berusaha untuk mencari jalan yang paling baik. Aku sebenarnya hanya ingin menghapus kesan bahwa pasukanku adalah pasukan yang hanya pantas untuk mengungsi. Tetapi jika kau menjadi gila dengan ketamakanmu, maka aku tidak berkeberatan." "Persetan," geram pemimpin pasukan itu, "kau kita bahwa dengan luka ini kau sudah dapat menepuk dada. Apapun yang kau katakan. Tetapi aku sudah mengatakan apa yang tersirat di dalam hatiku. Tetapi aku tidak akan ingkar untuk memenuhi keinginanmu, karena aku adalah seorang prajurit," jawab pemimpin pengawal itu. Dengan demikian maka kedua orang itu pun sudah berhadapan kembali di arena. Wajah mereka menjadi semakin tegang, dan pada sorot mata mereka nampak bahwa mereka tidak lagi mempunyai pilihan lain kecuali saling membunuh. Namun dengan demikian, maka para pengikut dari kedua pemimpin itu pun tanpa perintah telah saling mempersiapkan diri. Rasa-rasanya mereka dihadapkan pada satu kemungkinan untuk juga saling membunuh. Sejenak kemudian maka pertempuran itu pun telah berlangsung lagi. Semakin lama semakin cepat. Namun beberapa saat kemudian keseimbangan dari pertempuran itu pun telah terulang lagi. Apabila ketika darah mengalir semakin banyak dari luka di lengannya. Tetapi pemimpin pasukan di padukuhan itu agaknya tidak mau melihat kenyataan itu. Ia melihat kenyataan itu. Ia masih tetap bertempur dengan garangnya. Namun setiap ia mengerahkan tenaganya, maka darah bagaikan terperas dari luka itu.
Para pengawal yang berada di sekitar arena itu pun menjadi berdebar-debar. Kedua belah pihak benar-benar telah mempersiapkan diri. Dengan demikian maka pertempuran itu akan dapat menjadi luas. Sementara itu kedua orang pemimpin itu masih bertempur terus. Namun agaknya pemimpin pengawal itu memang memiliki kelebihan. Ketika keduanya membenturkan senjata mereka, maka terasa tangan pemimpin pasukan di padukuhan itu menjadi pedih. Ketika pemimpin pengawal itu memutar pedangnya, maka hampir saja pedang pemimpin pasukan di padukuhan itu terlepas. Namun untunglah bahwa ia masih sempat mempertahankan senjatanya, meskipun ia harus meloncat surut. Tetapi lawannya tidak melepaskannya. Justru pada saat pemimpin pasukan itu memperbaiki keadaannya, pemimpin pengawal itu telah meloncat menyerangnya. Ujung pedangnya bagaikan meluncur mematuk ke arah jantung. Pemimpin pasukan itu terkejut. Denyut jantungnya terasa bagaikan berhenti. Namun ia masih berusaha untuk mengelak. Dengan keseimbangan yang kurang mapan ia telah bergeser. Namun pedang itu rasa-rasanya terus memburunya, sehingga akhirnya pemimpin pasukan itu tidak lagi mampu bertahan pada keseimbangannya, sehingga ia pun telah terguling. Namun pemimpin pasukan di padukuhan itu merasa bahwa justru karena itu, ia telah terlepas dari ujung pedang lawannya. Dengan serta-merta, maka ia pun berusaha untuk melenting berdiri. Tetapi ketika tubuhnya mulai bergerak, terasa tajam ujung pedang lawannya menyentuh lambungnya. Dengan suara datar pemimpin pengawal itu berkata, "Jangan bergerak." Pemimpin pasukan itu terkejut. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika ia bergerak, maka ujung pedang lawannya itu akan dapat menusuk menembus ke perutnya. Karena itu, maka ia tetap berada di tempatnya. Berbaring di tengah meskipun ia masih tetap menggenggam pedang. "Apa yang kau kehendaki sekarang?" bertanya pemimpin pengawal itu. Lawannya termangu-mangu. Ketika ia memandang kepada pasukannya di sekitar arena, maka dendangan matanya itu bagaikan aba-aba. Karena itu, maka pasukannya pun tiba-tiba saja telah bergerak. Namun pada saat yang bersamaan, para pengawal yang meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetapi mereka adalah prajurit yang terlatih untuk menghadapi berbagai keadaan dalam keadaan yang khusus, sehingga karena itu, maka mereka pun telah bersiap pula. Pada saat yang tegang itu, pemimpin pengawal yang telah meletakkan ujung pedang di lambung lawannya itu pun berkata, "Apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan bertempur melawan kekuatan kita sendiri? Jika aku menantang perang tanding, maka aku berharap bahwa kita akan melihat satu kenyataan tanpa mengorbankan terlalu banyak orang. Sekarang kita sudah melihat kenyataan itu. Apakah masih kurang, sehingga setiap orang harus bertempur untuk membuktikan yang manakah di antara kita yang lebih baik? Aku tidak akan menantang perang tanding jika kalian tidak merendahkan martabat keprajuritan kami, seolah-olah kami bukannya prajurit yang pantas berada di peperangan, selain sekedar untuk mengatur para pengungsi. Nah, sekarang sudah ternyata bahwa kemampuan kami sama sekali tidak berada di bawah kemampuan kalian. Demikian pula setiap orang di dalam pasukan kami. Kami memang mengantarkan seorang yang menyingkir dari kekalutan pertempuran. Tetapi yang seorang itu adalah istri Pangeran Kuda Permati. Kalian tentu mengetahuinya, sehingga kalian akan dapat menilai bahwa tugas kami bukannya tugas yang ringan sebagaimana kalian sebut bahkan dengan istilah-istilah yang mengejek." Orang-orang yang mendengar kata-kata itu menjadi tercenung bagaikan membeku. Sementara pemimpin pengawal itu meneruskan, "Tidak ada gunanya perang tanding sampai mati. Aku tidak merasa perlu membunuhnya, karena orang ini pun mempunyai tugas yang penting pula di dalam pasukan Pangeran Kuda Permati. Aku akan melepaskannya. Tetapi jika ia masih mengganggu tugasku, maka jika hal ini diketahui oleh Pangeran Kuda Permati, maka kalian akan tahu sendiri akibatnya. Kalian tentu pernah mendengar, 7 orang digantung bersama-sama oleh Pangeran Kuda Permati karena atas kebodohan mereka, satu rancangan serangan yang matang telah gagal. Dan sekarang, jika kalian mengganggu tugas kami, berarti mengganggu keselamatan istri Pangeran Kuda Permati, maka bukan hanya para perwira sajalah yang akan digantung. Tetapi kalian semuanya." Pasukan yang ada di padukuhan itu, yang telah mulai terpengaruh oleh kata-kata pemimpin pengawal itu pun mulai berpikir sementara pemimpinnya masih tetap terbaring dengan ujung pedang melekat di lambungnya. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening namun tegang. Pemimpin pengawal itu pun masih tetap mengancam pemimpin pasukan yang masih juga terbaring di tanah. Pemimpin pengawal yang mengancam dengan pedangnya itu menunggu sejenak.
Namun kemudian ia pun menarik pedangnya dan melangkah menjauh sambil berkata, "Aku anggap bahwa perang tanding ini sudah selesai. Semua orang tahu bahwa aku tidak kalah. Demikian pula orang-orangku. Mereka adalah prajurit-prajurit dari pasukan khusus yang mendapat kepercayaan untuk mengawal Putri Purnadewi. Karena itu, jangan sekali-kali menghina kami lagi." Wajah pemimpin pasukan yang kalah itu pun menjadi tegang. Tetapi pemimpin pengawal itu benar-benar telah meninggalkannya. Beberapa langkah kemudian, maka pemimpin pengawal itu pun berkata kepada orang-orangnya, "Kita tinggalkan arena ini. Kita kembali kepada tugas kita." Tidak seorang pun yang menyahut. Tetapi orang-orangnya pun kemudian bergerak meninggalkan arena itu menuju ke tempat yang diperuntukkan bagi mereka. Pemimpin pengawal itu langsung menuju ke sebuah rumah yang disediakan bagi Purnadewi. Rumah yang nampaknya tenang saja. Purnadewi memang tidak tahu apa yang telah terjadi dengan para pengawalnya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak bertanya apapun juga tentang pasukan yang ada di padukuhan itu. Sebenarnya Purnadewi tidak akan tetap tinggal di padukuhan itu. Menurut perintah Pangeran Kuda Permati, maka pada malam hari kemudian ia harus pergi bersama para pengawalnya ke sebuah padukuhan yang lain, yang telah ditunjuk pula oleh Pangeran Kuda Permati. Padukuhan yang lebih tenang dan aman dari padukuhan itu, dilihat dari kemungkinan direbut atau diserang oleh pasukan Kediri. Dalam pada itu, pemimpin pengawal yang ditinggalkan dalam keadaan terluka itu mengumpat-umpat. Tetapi ia tidak dapat memerintahkan orang-orangnya untuk bertempur melawan pengawal Purnadewi. Jika ada satu saja di antara para pengawal itu yang hidup dan sempat melarikan diri dan dengan selamat bertemu dengan Pangeran Kuda Permati, maka seperti yang dikatakan oleh pemimpin pengawal itu, maka kedua orang dalam pasukannya akan dapat digantung tanpa ampun. Karena itu, maka ia harus melihat satu kenyataan. Pemimpin pengawal yang sebelumnya disebut sebagai pengiring orang-orang yang menguasai itu telah mengalahkannya. Tubuhnya telah terluka dan ia memang kalah. Orang-orang di dalam pasukan itu pun kemudian menyadari bahwa para pengawal Putri Purnadewi itu justru orang-orang terpilih yang dianggap akan dapat melindunginya. Dalam pada itu, maka para pengawal Putri Purnadewi itu pun telah bersiap-siap pula. Jika malam turun, maka mereka akan meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan mereka. Beberapa orang di antara para pengawal itu ternyata mulai merasa jemu dengan tugasnya. Mereka lebih senang dengan tugas-tugas yang lain di medan. Kecuali tidak menjemukan, anggapan orang terhadap mereka pun akan berubah. Mereka jika dikirim ke medan, tidak akan ada lagi orang yang menganggap mereka tidak lebih dari sekelompok pengawal orang-orang yang sedang mengungsi itu. Tetapi sebagaimana mereka merasa bahwa mereka masih juga seorang prajurit, maka mereka tidak akan dapat memilih tugas. Apapun perintah yang diberikan kepada mereka, maka mereka harus melakukannya. Senang atau tidak senang. Demikianlah ketika malam turun, maka pemimpin pengawal itu pun telah mempersiapkan diri. Pasukannya pun telah dipersiapkan pula untuk meneruskan perjalanan. Diperintahkannya salah seorang dari para perwira yang ada di dalam pasukan pengawal itu untuk bertemu dengan pemimpin pengawal yang terluka itu, atau orang yang ditunjuk mewakilinya, untuk menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan. Tanggapan pasukan yang ada di padukuhan itu memang berubah. Mereka tidak lagi menganggap bahwa pasukan pengawal itu tidak lebih dari sepasukan prajurit yang tidak berarti lagi di peperangan dan memberi tugas kepada mereka sekedar mengantar orang yang sedang mengungsi. Namun akhirnya pasukan di padukuhan itu pun menyadari bahwa Pangeran Kuda Permati tentu akan menunjuk pasukan yang paling baik untuk mengawal istrinya. Sebagaimana terbukti bahwa pemimpin pengawal itu memiliki kelebihan dari pemimpin pasukan Pangeran Kuda Permati yang ada di padukuhan itu. Demikianlah maka ketika pasukan pengawal itu kemudian siap berangkat mengantar Putri Purnadewi melanjutkan perjalanan, maka pemimpin pengawal itu sempat memberitahukan bahwa pasukan Pangeran Singanarpada dan Panji Sempanamurti dari perbatasan utara telah berada di mana-mana pula. Sejenak kemudian, maka pasukan pengawal itu pun bersiap. Pemimpin pengawal itu pun kemudian mempersilahkan Putri untuk melanjutkan perjalanan bersama para pengawal. Mereka menuju ke satu tempat yang dirahasiakan, kecuali para pengawal itu sendirilah yang mengetahuinya. Karena itu, maka para pengawal itu pun tidak mengatakan kemana mereka akan membawa Putri Purnadewi itu. Maka perjalanan yang sangat melelahkan telah dimulai lagi. Tetapi ternyata beberapa orang di antara para pengawal itu pun telah sempat membawa sebuah bambu.
Dengan 2 batang bambu yang panjang, maka amben itu akan dapat dijadikan sebuah tandu yang sederhana. Dalam keadaan yang memaksa, maka Putri Purnadewi akan dapat dipersilahkan untuk duduk di atas tandu itu. Namun agaknya Purnadewi tidak senang dengan tandu itu. Ia lebih senang berjalan kaki, meskipun terasa sakit. Tetapi istirahat yang sehari serta kesempatan untuk merendam kakinya di air hangat serta mengolesnya dengan sejenis param yang dibuat khusus untuk memulihkan kelelahan, Purnadewi telah siap menempuh perjalanan pengikutnya. Sementara itu pertempuran besar-besaran antara pasukan Pangeran Kuda Permati dan pasukan Kediri telah terjadi. Pangeran Kuda Permati sengaja telah menyerang kedudukan Kediri di perbatasan sebelah barat. Pasukan yang tidak segarang, di perbatasan utara. Tetapi perhitungan Pangeran Kuda Permati tidak seluruhnya benar. Sri Baginda telah memerintahkan semua pasukan Kediri bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Namun demikian menurut pengamatan para perwira petugas sandi Pangeran Kuda Permati, pasukan di sebelah barat memang agak lemah. Dengan demikian maka usaha untuk menghancurkan pasukan Kediri itu mempunyai kemungkinan yang cukup besar. Dengan pasukan berkuda, Pangeran Kuda Permati telah mengelabui pemusatan pasukan Kediri. Pasukan Pangeran Kuda Permati telah menyerang sebuah padukuhan yang tidak terlalu kuat dijaga oleh pasukan Kediri. Ketika isyarat dibunyikan untuk memanggil pasukan yang lebih kuat, maka sebagian pasukan Pangeran Kuda Permati telah meninggalkan padukuhan itu untuk menyerang padukuhan yang lain. Dengan pasukan berkuda Pangeran Kuda Permati dapat bergerak dengan cepat mendahului gerak pasukan Kediri. Tetapi isyarat yang menjalar ke segenap penjuru itu, akhirnya terdengar juga oleh para petugas sandi Kediri yang bertugas bagi Pangeran Singanarpada. Sesuai dengan kedudukan Pangeran Singanarpada, maka Pangeran Singanarpada pun telah mengerahkan pasukannya. Sementara itu, daerah perbatasan di sini utara sepenuhnya berada di bawah pengawasan Panji Sempana Murti. Dengan sikap yang hati-hati, Panji Sempana Murti telah menarik pasukannya sebagian ke daerah perbatasan utara yang berhadapan dengan sisi sebelah barat, sementara Pangeran Singanarpada dengan pasukan berkudanya langsung memasuki daerah barat itu sendiri. Dengan demikian, di perbatasan sebelah barat itu telah terjadi pertempuran yang besar. Pertempuran yang melibatkan pasukan dalam jumlah yang banyak dari kedua belah pihak. Namun ternyata bahwa pertempuran itu tidak terjadi pada satu garis yang panjang membujur dalam wujud gelar. Tetapi kedua belah pihak itu saling menyusup dan bertempur kapan dan di mana saja mereka bertemu. Karena itu, maka pertempuran pun terjadi di padukuhan-padukuhan yang terpisah-pisah. Bahkan kadang-kadang dua pihak pasukan bertemu di sebuah simpang ampat. Mungkin kekuatan mereka seimbang, tetapi mungkin tidak. Dengan demikian maka perbatasan sebelah barat itu telah berubah menjadi neraka. Baik pasukan Pangeran Kuda Permati maupun pasukan Kediri yang memang bertugas di perbatasan sebelah barat, serta pasukan Pangeran Singanarpada telah terlibat dalam pertempuran yang baur. Karena itu, maka tidak seperti biasanya, Pangeran Kuda Permati sendiri telah berada di medan dengan sepasukan pengawal yang sangat kuat. Pangeran Kuda Permati sendiri mengendalikan langsung pertempuran yang kisruh itu. Namun demikian, dari pusat pengendalian pasukannya, Pangeran Kuda Permati telah mengikuti pertempuran yang terjadi di beberapa tempat dengan saksama. Setiap kali beberapa orang penghubung telah datang untuk memberikan laporan tentang pertempuran yang tersebar itu. Di pihak lain, pasukan Kediri di daerah perbatasan sebelah barat itu pun telah menyebar pula. Mereka berusaha untuk mengimbangi pasukan Pangeran Kuda Permati. Namun agaknya Panglima pasukan Kediri di perbatasan sebelah barat itu kurang menguasai cara-cara yang selalu ditempuh oleh Pangeran Kuda Permati, sehingga pasukannya mengalami kesulitan. Kadang-kadang sepasukan prajurit Kediri telah terjebak, sehingga mereka harus melarikan diri bercerai-berai. Dengan susah payah mereka berusaha untuk berkumpul kembali dan menyusun kekuatan untuk melakukan pertempuran lebih lanjut. Namun kemudian di daerah yang kisruh itu telah hadir sekelompok pasukan berkuda yang kuat. Atas beberapa petunjuk maka Pangeran Singanarpada berhasil menemukan pusat pengendalian pasukan Kediri di perbatasan sebelah barat. Dengan demikian maka dengan sepengetahuan Panglima pasukan Kediri, Pangeran Singanarpada dengan pasukannya yang bagaikan sekelompok burung yang berterbangan ke segala penjuru, telah memasuki arena pertempuran yang garang itu. Dengan hadirnya pasukan berkuda Pangeran Singanarpada yang kuat dan mampu bergerak dengan cepat, maka kedudukan pasukan Kediri pun kemudian menjadi lebih baik. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru.
Seakan-akan tidak lagi dapat dikenal batas antara kedua kekuatan yang berbaur dalam pertempuran yang kisruh. Pasukan Pangeran Kuda Permati yang semula berhasil mengejutkan dan membuat pasukan Kediri di perbatasan sebelah barat menjadi bingung dan sebagian pecah bercerai-berai, kemudian harus membuat pemusatan-pemusatan kekuatan untuk menghadapi pasukan lawan. Selain pasukan Kediri di perbatasan barat yang masih terdapat di sela-sela pasukan Pangeran Kuda Permati, maka pasukan berkuda Pangeran Singanarpada yang dengan garangnya menjelajahi medan yang berada di jalur jalannya telah disapu bersih tanpa ampun, sebagaimana pasukan Pangeran Kuda Permati memperlakukan lawan-lawan mereka sebelumnya. Dengan demikian maka pertempuran di perbatasan sebelah barat itu benar-benar merupakan pertempuran yang sangat dahsyat, sehingga Pangeran Kuda Permati sama sekali tidak mau meninggalkan pasukannya barang sekejap. Di tempat yang dirahasiakan ia mengatur pasukannya dengan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk. Memang agak berbeda dengan Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada itu langsung berada di antara pasukannya yang paling depan. Sebelum Pangeran Singanarpada memasuki arena, dengan menyesal ia berkata kepada Panji Sempanamurti, "Agaknya aku gagal mempergunakan Purnadewi untuk membujuk Adimas Pangeran Kuda Permati. Karena itu, maka aku harus menempuh cara terakhir." "Tetapi masih ada kemungkinan Pangeran," jawab Panji Sempanamurti, "meskipun demikian kita harus menghadapi gerak Pangeran Kuda Permati sekarang ini dengan cara Pangeran Kuda Permati pula. Berjaga-jagalah di perbatasan utara dengan sebaik-baiknya, aku akan berada di daerah pertempuran sebelah barat," berkata Pangeran Singanarpada. Dengan demikian, sepeninggal Pangeran Singanarpada, maka Panji Sempanamurti telah bersiap sepenuhnya. Ia sadar bahwa terjadi satu kemungkinan pasukan Pangeran Kuda Permati yang terdesak di sebelah barat akan bergeser ke utara. Atau sebaliknya pasukan Kediri di sebelah barat memerlukan bantuan seperlunya. Dengan demikian maka yang dipersiapkan oleh Panji Sempanamurti bukan saja prajurit-prajurit Kediri, tetapi pasukan yang terdiri dari anak-anak muda di setiap padukuhan sebagaimana dipersiapkan. Anak-anak muda yang tergolong dalam tataran pertama dan kedua, benar-benar telah bersiap untuk bertempur bersama para prajurit Kediri yang sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun dengan cara yang ditempuh oleh Panji Sempanamurti, maka kekuatan pasukan Kediri di perbatasan di sebelah utara itu cukup memadai. Dalam pada itu, pasukan di Kediri di sebelah selatan pun telah bersiap-siap pula menghadapi segala kemungkinan. Karena di sisi selatan itu tidak ditempuh cara sebagaimana dipergunakan oleh Panji Sempanamurti, maka pimpinan prajurit Kediri di sebelah selatan telah menarik sebagian besar pasukannya untuk berada di ujung daerah pengawasannya menghadapi kekuatan Pangeran Kuda Permati di sebelah barat. Namun agaknya dengan demikian maka di beberapa tempat terdapat kekosongan kekuatan, sehingga merupakan noda-noda kelemahan kekuatan prajurit Kediri di sebelah selatan. Namun agaknya pimpinan prajurit Kediri di sebelah selatan menyadarinya, sehingga karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan pasukan berkuda sebanyak dapat dihimpunnya untuk dapat mencapai tempat-tempat yang terasa lemah. Bahkan atas laporan dari segala pihak, maka di kota raja pun telah disiapkan pula kekuatan pasukan berkuda yang dapat bergerak ke segala penjuru di samping pasukan Pangeran Singanarpada yang memang mempunyai tugas untuk menghadapi pasukan Pangeran Kuda Permati. Dalam pada itu, maka pertempuran di daerah perbatasan sebelah barat benar-benar merupakan pertempuran yang menggetarkan sehingga bagi rakyat di daerah itu, maka daerah mereka seakan-akan telah berubah menjadi neraka. Bahkan tidak sedikit rakyat yang tidak tahu menahu telah menjadi korban. Setiap kecurigaan yang betapapun kecilnya telah memungkinkan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Demikianlah, maka meskipun tidak melihat sendiri secara langsung, ternyata Purnadewi pun dapat mendengar tentang peristiwa itu dari tempat tinggalnya yang terbaru. Para pengawalnya memang mencoba untuk tidak menyampaikan apapun juga kepada Putri Purnadewi. Namun percakapan di antara mereka, sikap mereka dan kesiagaan mereka menunjukkan kepada Purnadewi bahwa keadaan semakin lama menjadi semakin gawat. Korban semakin banyak berjatuhan dan bahkan tanpa sebab. Kematian yang benar-benar sia-sia dari rakyat Kediri. Dalam pada itu, kehadiran pasukan Pangeran Singanarpada dan gerak pasukan berkudanya yang cepat yang mampu mengimbangi kecepatan gerak Pangeran Kuda Permati telah menyebabkan pasukan Pangeran Kuda Permati menjadi kehilangan banyak ruang geraknya. Beberapa kesatuannya telah terdorong untuk bergeser menjauh. Jika semula mereka banyak berhasil menghancurkan kelompok-kelompok kecil pasukan Kediri, akhirnya merekalah yang lebih banyak melepaskan korban dalam pertempuran yang mengerikan itu.
Dengan hati yang pedih Purnadewi mengikuti perkembangan keadaan itu. Meskipun ia tidak beranjak dari rumah yang ditinggalinya sebagaimana dikehendaki oleh Pangeran Kuda Permati, namun ternyata bahwa mata hatinya telah menyaksikan apa yang telah terjadi. Perang yang dahsyat dan seakan-akan tidak berkesudahan. Padukuhan-padukuhan yang bagaikan berubah menjadi neraka. Mayat terbujur lintang dibuih oleh orang kesaktian. Darah yang mengalir dari luka-luka yang menganga telah menyiram bumi Kediri. Darah putra-putranya yang berdiri berseberangan pada pihak-pihak yang saling bermusuhan. Purnadewi yang berada di dalam biliknya telah berbaring menelungkup sambil menangis. Seperti seorang ibu yang melihat anak-anaknya saling berkelahi dan bahkan saling berbunuhan. Pembantaian ini harus dihentikan, desis Putri Purnadewi di sela-sela isak tangisnya. Tetapi Purnadewi tidak tahu kepada siapa ia harus mengadukan pedih hatinya. Ia tidak akan dapat mengatakan kepada suaminya, karena sikap suaminya yang keras menghadapi Singasari. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan dahsyatnya. Pasukan Pangeran Singanarpada yang menyusuri medan bagaikan arus angin prahara yang bertiup menyapu segala hambatan yang ditemuinya. Tidak ada yang dapat menahannya. Kekuatan yang besar yang terpecah menjadi tiga itu menjelajahi medan seperti sebuah trisula. Sebuah tombak yang bermata tiga. Menusuk dan kemudian menghancurkan sama sekali. Dengan demikian maka pasukan Pangeran Kuda Permati pun telah bergeser mundur. Mereka mulai meninggalkan arena yang telah dibakar oleh kekerasan tanpa ampun. Pasukan Pangeran Kuda Permati mulai mengambil tempat yang terlindung dan tidak terlalu mudah dicapai oleh pasukan berkuda Pangeran Singanarpada, serta mempunyai jalur yang mudah untuk menyingkir. Kakang Mas Singanarpada memang gila, geram Pangeran Kuda Permati, ia benar-benar melakukan sebagaimana dikatakannya. Tetapi Pangeran Kuda Permati sama sekali tidak mau melihat apa yang telah dilakukan oleh para pengikutnya. Meskipun ia tahu pasti bahwa dalam perang yang dahsyat itu kedua belah pihak telah kehilangan nalar serta terlepas dari segala macam paugeran perang bagi para kesatria. Perlahan-lahan pertempuran pun mereda. Para pengikut Pangeran Kuda Permati telah melepaskan daerah-daerah yang untuk sementara telah didudukinya dan mengumpulkan kekuatannya pada tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk menjadi landasan perjuangannya selanjutnya. Betapapun banyak korban yang dilepaskan, dan berapapun banyaknya lawan yang telah terbunuh sama sekali tidak meredakan niatnya dan melepaskan usahanya merebut kedudukan di Kediri. Baginya tidak ada jalan lain kecuali menguasai pemerintahan di Kediri sehingga kemudian ia akan dapat menentukan sikap terhadap Singasari. Tidak ada orang lain yang akan berani melakukannya, berkata Pangeran Kuda Permati, Kakang Mas Singanarpada adalah hantu di medan perang. Tetapi ia tidak berani berbuat apa-apa terhadap Singasari. Pangeran Kuda Permati tidak mau tahu bahwa keyakinannya tentang kedudukan Kediri terhadap Singasari berbeda dengan sikap dan pandangan Pangeran Singanarpada, sehingga karena itu maka orang-orang yang tidak sejalan dengan pikirannya dianggapnya sebagai pengkhianat. Pangeran Singanarpada yang telah berhasil menguasai sebagian besar medan di perbatasan sebelah barat itu pun kemudian telah menghentikan geraknya. Tetapi ia masih tetap berada di daerah pertempuran itu. Yang kemudian bergerak adalah pasukan Kediri yang memang bertugas di daerah perbatasan sebelah barat. Meskipun prajurit Kediri itu tidak segarang pasukan Pangeran Singanarpada, tetapi pengaruh medan yang ganas itu telah membentuk setiap prajurit menjadi prajurit yang keras. Dalam pada itu, Pangeran Kuda Permati dengan darah yang mendidih telah mempersiapkan pasukannya untuk gerakannya selanjutnya. Ia tidak mau memberikan kesempatan para prajurit Kediri untuk bernafas. Karena itu, maka ia pun telah menyebarkan petugas sandinya untuk melihat daerah kelemahan prajurit Kediri itu. Bukan hanya di sisi barat, tetapi juga di sisi selatan dan timur. Yang kemudian dilihat oleh para petugas sandi adalah beberapa daerah yang kosong di sisi selatan, karena sebagian besar prajurit Kediri di daerah selatan telah berkumpul di baris yang berhadapan langsung dengan arena pertempuran yang dahsyat itu untuk membendung kemungkinan pasukan Pangeran Kuda Permati menembus ke selatan. Namun pasukan Pangeran Kuda Permati tidak akan dengan bodoh melalui pagar pasukan berjari-jari tombak. Pasukan Pangeran Kuda Permati akan dapat memasuki daerah lawan melewati lingkaran yang paling jauh sekalipun untuk menghindari kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi dengan pasukannya. Laporan itu ternyata telah menarik perhatian. Justru karena itu, maka Pangeran Kuda Permati menganggap bahwa pasukannya harus bergerak dengan cepat. Tetapi Pangeran Kuda Permati yang baru saja merasa kelelahan menghadapi pasukan Pangeran Singanarpada,
telah memerlukan beristirahat barang 1-2 hari sebelum ia memasuki satu arena yang tentu tidak akan kalah dahsyatnya. Dalam kesempatan itu, Pangeran Kuda Permati ingin berbicara dengan istrinya. Ia ingin meyakinkan bahwa tidak ada perjuangan yang lebih mulia dari perjuangan yang sedang ditempuhnya, meskipun harus melepaskan banyak sekali korban. Dengan dikawal oleh beberapa orang prajuritnya yang terbaik, Pangeran Kuda Permati telah berpacu ke sebuah padukuhan yang ditentukannya sendiri bari istrinya. Pangeran Kuda Permati dengan para pengawalnya mengenal betul jalan yang harus mereka lalui. Mereka mengenal padukuhan-padukuhan yang dapat mereka lewati tanpa hambatan. Dan mereka pun tahu benar bahwa mereka tidak akan bertemu dengan pasukan Kediri di sepanjang jalan-jalan yang akan mereka lalui. Demikianlah, dengan selamat Pangeran Kuda Permati sampar ke sebuah padukuhan yang telah ditentukannya bagi tempat istrinya. Putri Purnadewi menerima Pangeran Kuda Permati dengan penuh harapan. Sebagaimana Pangeran Kuda Permati ingin meyakinkan istrinya tentang perjuangan yang sedang dilakukannya, maka Putri Purnadewi pun berpengharapan bahwa ia akan dapat menghentikan pertempuran yang membakar Kediri dan menuntut kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika lewat makan malam, maka Pangeran Kuda Permatilah yang mulai berbicara tentang perjuangannya yang masih akan berkelanjutan. Mungkin pertempuran-pertempuran masih akan membakar Kediri, berkata Pangeran Kuda Permati, aku minta kau mengerti. Kau harus menerima keadaanmu seperti sekarang ini sebagai satu pengorbanan yang akan memberikan arti yang sangat besar bagi Kediri. Akan tidak pernah menyesali pengorbanan yang pernah aku berikan, berkata Purnadewi, pengorbananku tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah jatuh di seluruh Kediri. Ya, sahut Pangeran Kuda Permati, karena itu pengorbanan yang sudah jatuh itu jangan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan mereka harus kita hargai sehingga akhirnya cita-cita kita, cita-cita mereka yang telah berkorban itu akan dapat kita wujudkan. Putri Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara lembut ia berkata, Kakang Mas, apakah Kakang Mas yakin akan dapat memenangkan perjuangan ini? Menurut penglihatanku, kekuatan di kedua belah pihak tampaknya bukan saja seimbang, tetapi kekuatan Sri Baginda ternyata jauh lebih besar dari dukungan kekuatan pada Kakang Mas Kuda Permati. Diajeng, berkata Pangeran Kuda Permati, pada saat seperti ini aku memerlukan dukungan jiwani, terutama dari kau. Tetapi agaknya kau justru memperlemah hasrat dan tekadku untuk berjuang terus justru pada saat aku mengalami kelelahan jiwa. Kakang Mas, jawab Purnadewi, aku hanya ingin meyakinkan Kakang Mas, bahwa apa yang Kakang Mas lakukan sekarang ini adalah satu kesia-siaan. Yang terjadi hanyalah pembantaian di segala tempat. Tetapi cita-cita kita, cita-cita Kakang Mas merupakan cita-cita yang tidak akan mungkin terjangkau, betapapun besarnya korban yang akan jatuh. Pertempuran di sisi barat daerah perbatasan membuktikan bahwa Kakang Mas tidak akan dapat menembus kekuatan pasukan yang setia kepada Sri Baginda. Tetapi Putri Purnadewi menggeleng. Katanya, Kakang Mas terlampau dalam terbenam ke dalam sebuah mimpi yang indah. Hanya indah bagi Kakang Mas sendiri. Tetapi bagi orang lain mimpi itu merupakan bencana yang tidak ada taranya. Cukup tiba-tiba saja Pangeran Kuda Permati berteriak, jika kau benar-benar telah kehilangan tekad perjuanganmu, terserah. Aku akan meneruskan perjuangan ini sampai batas yang tidak tertentu. Ketika Purnadewi akan menjawab, Pangeran Kuda Permati telah menutup pembicaraan. Katanya, jangan berbicara lagi tentang perjuanganku. Kau akan membuat aku menjadi gila. Putri Purnadewi termangu-mangu. Namun Pangeran Kuda Permati benar-benar tidak ingin berbicara lagi tentang perjuangannya. Dengan demikian maka Putri Purnadewi pun menjadi sangat berprihatin. Ia tidak lagi dapat berharap bahwa pertempuran yang menelan banyak sekali korban itu dihentikan. Hanya Kakang Mas Kuda Permati yang dapat melakukannya, desis Putri Purnadewi itu bagi dirinya sendiri. Atau, jika Kakang Mas Kuda Permati tidak lagi dapat mengendalikan pasukannya dengan perintah-perintahnya. Di dalam biliknya Putri Purnadewi menelungkupkan wajahnya dalam dekapan kedua telapak tangannya, sementara Pangeran Kuda Permati masih berbicara dengan para perwiranya. Dalam tekanan jiwani yang semakin menghimpit, maka Putri Purnadewi berusaha untuk menemukan satu penyelesaian yang akan mengakhiri segala bencana yang terjadi di Kediri. Bukan saja bahwa ia sudah terpengaruh oleh saudara sepupunya, Pangeran Singanarpada, tetapi apa yang telah dilihatnya dan didengarnya tentang peperangan telah memaksanya mengambil satu sikap.
Ternyata bahwa Putri Purnadewi tidak melihat satu cara apapun yang dapat menyelesaikan perang yang membakar Kediri itu selain sumber api itulah yang dipadamkannya. Betapapun pedihnya, berkata putri itu kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka Putri Purnadewi pun telah bangkit dari pembaringannya. Ia menghentakkan tangannya untuk mendapatkan satu kekuatan yang dapat mendukungnya melaksanakan rencananya. Purnadewi itu pun kemudian membenahi dirinya. Wajahnya yang basah telah dikeringkannya. Sikapnya dan kata-katanya telah disusunnya, sehingga tidak memberikan kesan betapa dadanya dihimpit oleh ketegangan yang memuncak. Lewat tengah malam, Pangeran Kuda Permati telah selesai berbicara dengan para perwiranya. Bukan satu kebiasaan bagi Pangeran Kuda Permati, namun saat itu badannya terasa sangat letih. Karena itu, maka katanya kemudian kepada para perwira kepercayaannya, aku akan beristirahat. Bicarakan di antara kalian, yang mana yang akan kita lakukan lebih dahulu. Baik Pangeran, jawab salah seorang di antara para perwira itu. Daerah di sisi selatan itu harus kita hancurkan, berkata Pangeran Kuda Permati, justru pada saat di beberapa tempat terdapat kekosongan. Kita tidak akan melibatkan diri dengan pasukan Kediri yang kuat, apalagi pasukan Kakang Mas Singanarpada yang tentu akan datang ke arena. Kita akan segera menarik diri dan meninggalkan korban yang sebanyak-banyaknya di antara lawan dan sedikit-dikitnya di antara kita. Baik Pangeran, jawab perwiranya itu, bagian-bagian yang lebih terperinci akan kita bicarakan. Pangeran Kuda Permati pun kemudian meninggalkan para perwiranya untuk beristirahat. Keputusan Pangeran Kuda Permati untuk menghancurkan sisi selatan yang didengar pula oleh Purnadewi bukan saja dari pembicaraan yang kurang jelas di antara Pangeran Kuda Permati dengan para perwiranya, namun juga dari keterangan Pangeran Kuda Permati sendiri, telah menguatkan niat Purnadewi untuk bertindak. Karena menurut gambarannya, pertempuran itu benar-benar akan berubah menjadi arena pembantaian yang tidak terkendali. Sementara itu, Putri Purnadewi masih berusaha dengan perasaan putus asa untuk memperingatkan suaminya. Namun semuanya itu adalah sia-sia belaka. Jika itu sudah menjadi tekad Kakang Mas, apa boleh buat, berkata Purnadewi. Sudahlah Diajeng, sahut suaminya, jangan kau pikirkan lagi peperangan yang sedang membakar Kediri sekarang pada saatnya perang ini akan selesai, dan rencana kita akan terwujud. Putri Purnadewi tidak menyahut. Sementara itu, Pangeran Kuda Permati yang lelah telah membaringkan dirinya untuk beristirahat. Di luar beberapa orang perwira masih berbicara di antara mereka. Suara mereka perlahan-lahan karena pembicaraan mereka merupakan pembicaraan rahasia. Keputusan mereka harus mereka sampaikan besok kepada Pangeran Kuda Permati. Baru jika pangeran itu menyetujui, para perwira akan melakukan rencana yang mereka putuskan itu. Tidak ada yang boleh lepas dari tangan kita, berkata salah seorang perwira itu, di sisi barat kita sudah melepaskan banyak sekali korban. Karena itu, besok kita akan menuntut balas. Prajurit Kediri yang kita jumpai akan menjadi mayat meskipun mereka sudah menyerah. Setelah berbicara cukup lama, maka akhirnya para perwira itu pun mengakhiri pembicaraan mereka. Sejenak kemudian maka pendapa rumah yang dipergunakan oleh Putri Purnadewi itu pun menjadi sepi. Para perwira itu kemudian telah memasuki bilik yang disediakan bagi mereka. Ada yang memang disediakan tempat di gandok rumah itu juga. Tetapi ada pula yang tinggal di rumah sebelah. Dengan demikian maka menjelang dini hari, rumah itu telah benar-benar menjadi sepi. Yang kemudian masih berjaga-jaga hanyalah para peronda yang bertugas mengamati rumah itu. Sekelompok pengawal yang kuat dan terpilih berada di sekitar rumah itu dalam lapis-lapis yang rapat. Sebagian di antara mereka berjaga-jaga di luar dinding halaman, sementara sekelompok yang lain berada di dalam halaman. Bahkan 2 orang di antara mereka berganti-ganti bertugas di dalam seketheng sebelah menyebelah. Dengan demikian, maka rumah itu benar-benar telah terjaga sangat rapat. Tidak ada seekor lalat pun yang dapat memasuki rumah itu tanpa setahu para petugas. Dalam pada itu, menjelang dini hari, Pangeran Kuda Permati pun telah tertidur lelap. Ia sama sekali tidak berprasangka apapun juga, karena ia tahu betapa kuatnya penjagaan di sekitar rumah itu. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa petugas sandi dari Kediri telah berhasil mencium tempat yang menjadi landasan perjuangan Pangeran Kuda Permati untuk sementara itu. Justru pada saat Pangeran Kuda Permati menemui istrinya, maka ketajaman hidung para petugas sandi segera menciumnya. Ternyata bahwa pengawal terdekat Pangeran Kuda Permati telah dengan tidak sengaja melakukan satu kesalahan.
Ia telah minta diri kepada seseorang untuk meninggalkan padukuhan tempat ia tinggal. Namun orang itu telah menyampaikan rencana kepergiannya kepada seorang petugas sandi dari Kediri yang berada di padukuhan itu. Dengan cepat petugas sandi itu menghubungkan tugas dan kedudukan orang itu dengan rencana kepergiannya, sehingga petugas sandi itu mengambil satu kesimpulan, pengawal itu harus mengawal Pangeran Kuda Permati meninggalkan padukuhan itu untuk pergi ke suatu tempat. Dengan cermat petugas sandi itu mengikuti perkembangan berikutnya. Namun seorang kawannya telah mempersiapkan beberapa orang yang akan mengikuti kepergian pengawal itu, dengan atau tidak dengan Pangeran Kuda Permati. Ternyata bahwa dugaan petugas sandi itu benar. Pengawal itu meninggalkan padukuhannya bukan karena tugas lain, tetapi adalah tugas yang sangat besar dan rahasia, mengawal Pangeran Kuda Permati yang ingin beristirahat barang 2-3 hari sebelum penyerbuannya ke sisi selatan. Sementara itu Pangeran Kuda Permati tetap memerintahkan untuk mengadakan gerakan di bagian barat itu untuk memberikan kesan bahwa pasukan Pangeran Kuda Permati masih tetap memusatkan gerakannya di sisi barat dan tidak menimbulkan perhitungan lain, sehingga kekosongan di beberapa bagian di sisi selatan itu terisi. Dengan demikian maka kepergian Pangeran Kuda Permati dari padukuhan yang dipergunakannya sebagai tempat mengatur dan mengendalikan pasukannya itu berada di bawah pengamatan sekelompok petugas sandi dari Kediri, yang berbaur dengan penduduk di padukuhan itu. Para petugas sandi itu ternyata mempunyai tugas yang sangat berat. Mereka harus membuat perhitungan-perhitungan yang cermat. Selama itu pasukan Kediri tidak dapat menyergap tempat persembunyian Pangeran Kuda Permati, karena tempat itu mendapat penjagaan yang berlapis-lapis, sehingga setiap usaha untuk menyerang tempat itu akan sia-sia. Jauh sebelum pasukan Kediri sampai ke tujuan, maka Pangeran Kuda Permati tentu sudah tidak ada di tempatnya. Karena itu, maka para petugas sandi, meskipun di saat terakhir berhasil menyusup dan berada di padukuhan itu, tidak mengisyaratkan pasukan Kediri untuk menyerang. Pasukan sandi itu berpengharapan bahwa dengan kepergian Pangeran Kuda Permati, maka mereka akan dapat menemukan kelemahan-kelemahan pengawalannya adalah tidak mungkin untuk menyergap Pangeran Kuda Permati di perjalanan. Tidak ada kesempatan untuk melakukannya, karena hubungan yang memerlukan waktu dengan pasukan Kediri di sisi barat serta pasukan Pangeran Singanarpada. Karena itu, dengan sangat berhati-hati sekelompok dalam pakaian yang diusahakan mirip dengan para pengawal iringan Pangeran Kuda Permati itu, yang pada dasarnya semula adalah memang pakaian prajurit Kediri, tetapi yang dalam keadaan berikutnya justru telah berubah dan tidak teratur lagi, telah mengikuti perjalanan pasukan Pangeran Kuda Permati. 2 orang ahli mengikuti jejak telah ikut bersama mereka. Meskipun malam gelap, tetapi mengikuti jejak itu dapat mengenali jejak iring-iringan berkuda yang masih belum terlalu lama. Memang iring-iringan itu akan mungkin sekali terjebak ke dalam satu bahaya. Tetapi ketika mereka dihentikan oleh sekelompok peronda di sebuah padukuhan yang menurut perhitungan para petugas sandi yang ada di dalam iring-iringan itu termasuk daerah pengaruh yang kuat dari Pangeran Kuda Permati, maka salah seorang di antara mereka menjawab, "Kami mengikuti dan mengadakan pengamatan demi keselamatan Pangeran Kuda Permati." "Apa yang kalian lakukan?" bertanya peronda itu. "Kami adalah pengawal-pengawal yang memang mendapat tugas untuk mengikuti perjalanan pangeran dalam jarak tertentu, agar dengan demikian kami dapat mengamati kemungkinan jika ada bahaya di belakang perjalanan pangeran." Kata-kata itu diucapkan dengan tanpa ragu-ragu. Demikian pula sikap sekelompok orang berkuda itu dalam pakaian yang mereka kenali sebagaimana pakaian para pengawal Pangeran Kuda Permati. Namun dalam gerak mereka selanjutnya, maka mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Mereka harus mengenali setiap regol padukuhan sebelum mereka memasukinya. Dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi sangat lamban. "Perjalanan yang sulit," berkata ahli pengamat jejak. "Lalu, kita tidak boleh bergerak dalam iring-iringan begini. Beri aku kesempatan untuk mengikuti perjalanan ini. Aku akan melaporkan hasilnya." "Apakah keselamatan dapat dijamin?" bertanya pemimpin dari sekelompok prajurit Kediri itu. "Aku minta menempuh pengamatan ini bersama petugas sandi saja. Kami harap berada di tempat yang tersembunyi. Aku akan datang lagi untuk memberikan laporan." Pemimpin kelompok itu menjadi ragu-ragu. Tetapi ia dapat mengerti pendapat pengamat jejak itu. Dengan kelompok yang kecil maka tugas mereka akan menjadi lebih cepat diselesaikan. Tetapi sudah tentu dengan kemungkinan yang sangat berbahaya bagi yang melaksanakan.
Tetapi pengamat jejak itu berkata pula, kami bertanggung jawab atas keselamatan kami sendiri. Dengan demikian maka pemimpin kelompok kecil itu tidak berkeberatan. Dua orang pengamat jejak dan seorang petugas sandi akan melanjutkan pelacakan mereka atas iring-iringan Pangeran Kuda Permati. Kami harus dapat menyelesaikan malam ini, berkata pengamat jejak itu, jika tidak, maka akan sulit bagiku untuk mengikuti jejaknya besok malam. Mungkin sudah terhapus oleh langkah-langkah kaki orang di siang hari. Mungkin oleh jejak-jejak lain pula. Sebenarnya tidak begitu, berkata pemimpin pasukan Kediri itu, jalan ini tentu menjadi sangat sepi. Tidak akan ada orang yang lewat di jalan-jalan ini. Tentu ada, jawab pengamat jejak itu, apalagi di padukuhan-padukuhan. Meskipun suasananya tetap gawat, tetapi tentu ada orang yang melintasi jalan dari rumah ke rumah tetangganya untuk keperluan-keperluan yang tidak dapat ditunda. Terserahlah, berkata pemimpin itu kemudian, kami akan berada di hutan itu. Kami menunggu laporanmu. Kami akan berada di hutan itu selambat-lambatnya saat matahari terbit. Jika sampai sepenggalah kami tidak datang, maka berarti kami menemui kegagalan. Lebih baik kalian meninggalkan tempat itu. Siapa tahu, bahwa mulut kami tidak akan dapat menahan rahasia kehadiran kalian jika kami tertangkap dan diperas untuk berbicara, jawab pengamat jejak itu. Dengan demikian maka pengamat jejak itu pun kemudian telah melanjutkan tugasnya, bertiga dengan seorang petugas sandi yang menguasai daerah yang sedang mereka jelajahi. Sementara itu, sekelompok prajurit Kediri itu pun kemudian telah pergi ke sebuah hutan yang tidak terlalu lebat. Mereka akan berada di hutan itu menunggu petugas-petugas yang sedang melanjutkan usaha pelacakan. Mereka sadar bahwa mereka mungkin akan berada di hutan itu untuk sisa malam itu dan sehari kemudian. Tetapi sebagai prajurit mereka telah mengalami latihan khusus menempuh perjalanan di hutan untuk beberapa hari tanpa bekal sebutir nasi pun. Mereka dapat juga hidup dari tumbuhan dan binatang yang ada di dalam hutan itu. Adapun dua orang pengamat jejak dan seorang petugas sandi telah melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Ternyata perjalanan mereka justru menjadi lebih cepat. Mereka tidak terlalu terikat kepada sebuah kelompok yang besar, sehingga mereka lebih mudah untuk menyusup di antara semak-semak, memasuki padukuhan dengan memanjat dinding kemudian menelusuri kelanjutan jejaknya di jalan di seberang padukuhan. Cara yang ditempuh oleh kedua pengamat jejak dan seorang petugas sandi itu ternyata membawa hasil. Kedua pengamat dan petugas sandi itu akhirnya sampai ke sebuah padukuhan yang dijaga dengan sangat ketat, sehingga sulit bagi mereka bertiga untuk dapat mendekat. Tetapi mereka bertiga adalah petugas-petugas yang terlatih baik, sehingga dengan sangat hati-hati mereka berhasil mendekati dinding padukuhan. Mereka menyadari bahwa mereka sedang melakukan satu tugas yang sangat berbahaya dengan memasuki padukuhan itu. Seorang demi seorang mereka memanjat dinding dan masuk ke dalamnya. Barulah mereka menyadari bahwa mereka berada di sebuah padukuhan yang dijaga dengan sangat ketat, sehingga mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa di padukuhan itu. Karena itu, maka ketiga orang itu pun justru telah meloncat kembali keluar padukuhan. Kedua pengamat jejak itu kemudian bersama petugas sandi itu telah mengamati jalur jalan yang keluar dari padukuhan itu. Tidak ada jejak yang keluar dari padukuhan itu, sehingga ketiga orang itu mengambil kesimpulan bahwa iring-iringan Pangeran Kuda Permati yang memasuki padukuhan itu tidak lagi keluar. Dengan demikian maka para pengamat dan petugas sandi itu berkesimpulan bahwa Pangeran Kuda Permati berada di padukuhan itu. Kesimpulan itulah yang kemudian dilaporkan kepada pemimpin kelompok yang membawa beberapa orang prajurit Kediri dan untuk beberapa saat lamanya bersembunyi di hutan. Mereka tidak dapat keluar dari hutan itu di siang hari, karena kekuatan mereka yang kurang memadai. Jika mereka bertemu dengan para pengikut Pangeran Kuda Permati, maka mereka akan menemui kesulitan. Tetapi meskipun demikian, mereka telah mengirimkan dua orang petugas untuk melaporkan hasil penyelidikan para pengamat dan petugas sandinya. Akhirnya jatuh keputusan bahwa padukuhan itu akan disergap menjelang dini hari di malam berikutnya, di malam Pangeran Kuda Permati terbaring tidur di samping istrinya setelah mereka berbincang dengan para perwiranya, sementara para perwira itu pun telah kembali ke dalam bilik masing-masing. Pangeran Kuda Permati sendiri menganggap bahwa penjagaan di padukuhan itu cukup kuat, sementara padukuhan itu cukup jauh dari kesatuan-kesatuan Kediri.
Penjagaan di padukuhan itu memang tidak sekuat penjagaan pada padukuhan yang dipergunakan oleh Pangeran Kuda Permati sebagai pusat kendali bagi pasukannya. Meskipun demikian, maka di padukuhan itu terdapat sepasukan pengawal terpilih yang akan melindungi Pangeran Kuda Permati dan istrinya Purnadewi. Sementara itu Pangeran Singanarpada telah mempersiapkan sebuah pasukan yang kuat, yang berdasarkan laporan para pengamat jejak dan petugas sandi tidak akan mengalami kegagalan jika mereka menyergap padukuhan tempat Pangeran Kuda Permati beristirahat. Dengan cermat Pangeran Singanarpada membagi pasukannya. Agar perjalanan mereka tidak segera diketahui, apalagi sempat dilaporkan kepada Pangeran Kuda Permati, maka perjalanan pasukannya harus sangat berhati-hati dan menempuh garis perjalanan yang diperhitungkan dengan cermat. Ketika hari menjadi gelap, maka pasukan itu pun telah bersiap. Petugas sandi yang telah berhasil menemukan padukuhan tempat tinggal Pangeran Kuda Permati itu masih sempat memberikan laporan yang lebih terperinci, sehingga pada saat terakhir, Pangeran Singanarpada masih dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang lebih cermat kepada para perwiranya sejenak kemudian, maka pasukan Pangeran Singanarpada pun telah berangkat. Tetapi pasukan itu telah dibagi dalam kelompok-kelompok yang kecil, yang akan mendekati sasaran dari beberapa arah. Dengan isyarat tertentu, maka pasukan itu pada saatnya akan menerobos memasuki padukuhan itu, dekat menjelang pagi hari. Dengan perhitungan yang cermat serta kesungguhan para perwiranya melakukan segala perintah Pangeran Singanarpada maka pasukan yang kuat itu, pada waktu yang ditentukan telah berada di sekitar sasaran. Mereka tinggal menunggu langit menjadi merah dan isyarat untuk menyerang sebagaimana ditentukan oleh Pangeran Singanarpada. Namun pada saat-saat yang demikian itu ketegangan bagaikan mencekam setiap jantung. Rasa-rasanya waktu berjalan terlalu lambat. Rasa-rasanya para prajurit Kediri itu tidak sabar lagi menunggu langit dibayangi oleh cahaya pagi. Tetapi betapapun lambatnya, akhirnya waktu yang ditentukan itu tiba juga. Bayangan warna merah di langit menjadi semakin jelas, sementara koko ayam jantan berangsur-angsur menurun. Waktu itulah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh prajurit Kediri yang kuat karena saat yang demikian itu sudah ditentukan, merupakan saat yang paling tepat untuk menyerang dengan tiba-tiba. Yang mereka tunggu kemudian adalah perintah untuk menyerang. Demikian mereka mendengar desing panah Sendaren. Maka mereka dengan serentak memasuki padukuhan itu. Tentu bukan satu tugas yang ringan. Mereka tidak dapat memasuki padukuhan itu sebagaimana mereka memasuki halaman rumah mereka sendiri. Di belakang regol dan di balik dinding halaman itu, berjejal pasukan lawan menunggu kedatangan mereka dengan ujung tombak. Seandainya mereka belum menyadari kehadiran pasukan Pangeran Singanarpada, maka dengan satu teriakan perintah, maka mereka pun akan bersiap menyambut kedatangan pasukan Kediri itu. Satu di antara dua, gumam seorang di antara para prajurit itu, karena ia menyadari betapa sulitnya untuk menyelamatkan jiwanya dalam pertempuran yang dahsyat sebagaimana pernah dialaminya. Bersambung ke bab 72.